Oke, halo, selamat siang semuanya. Ya, oke, suara saya udah kedengeran ya ini. Nah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Clarin Hayes, selaku content creator dan influencer juga, dan dokter juga pastinya. Nah, di sini, eh sebelumnya, kalian semua sehat-sehat selalu ya. Udah bisa nonton ini artinya semangat dan punya energi untuk belajar terus, gitu. Terutama para milenial semua, dan Komisariat Mafindo juga. Oke, jadi langsung aja karena waktunya nggak banyak, saya langsung ke materi aja ya. Peran milenial mengatasi COVID-19 di bidang kesehatan. Next. Jadi ini kita lihat dulu, COVID-19 ini sekilas aja, karena kita semua juga pasti udah sering dengar ya, bahwa awalnya pada Desember 2019, itu tiba-tiba terdapat mysterious new lung infection di Wuhan, atau Hubei Province, di China. Nah, kemudian pada Desember 31 Desember 2019, China menginformasikan kepada WHO bahwa terdapat virus baru yang menyebabkan pneumonia nih. Jadi ini virusnya baru gitu. Nah, kemudian dinamakan dengan SARS-CoV-2 hingga hari ini. Sebelumnya ada 2019 nCoV dan lain sebagainya. Nah, kemudian yuk kita lihat sebenarnya coronavirus ini apa sih? Next. Oke, so coronavirus dan COVID-19. Jadi coronavirus ini adalah suatu large family of virus. Jadi dia adalah suatu keluarga virus gitu. Dia ini punya banyak anakan, dia punya banyak strain. Biasanya menginfeksi di animals atau di hewan. Tapi sudah diketahui bahwa ada 6 strain virus yang bisa jump to humans atau bisa lompat ke manusia gitu. Nah, COVID-19 ini adalah yang ketujuh gitu. Sebelumnya sebenarnya ada banyak ya, kebanyakan dari mereka itu memang menyebabkan flu biasa gitu loh, kayak seasonal flu atau orang-orang musim pancaroba, misal ada flu, sembuh sendiri gitu. Nah, yang kita udah ketahui ada fatal sebelum COVID-19 ini adalah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Gitu. Kemudian yang terbaru ini ada yang dinamakan dengan SARS-CoV-2 atau penyakitnya namanya COVID-19. Jadi ini kita pahami baik-baik ya, kalau COVID-19 itu adalah nama penyakit, kalau SARS-CoV-2 itu nama virusnya, nama penyebab COVID-19 ini. Gitu. Nah, next. Oke, origin of the virus. Jadi kita tahu kalau MERS itu dulu disebut dengan flu onta gitu ya, karena udah diidentifikasi bahwa menularnya itu dari unta. Gitu. Kemudian kalau SARS saat itu dari musang. Nah, kalau sekarang nih kita belum tahu nih, masih tanda tanya. Maksudnya untuk bukti yang benar-benar pasti itu dari siapa sih gitu, dari binatang apa sih? Yang jelas dia bisa menular dari hewan ke manusia dan sekarang transmisinya dari manusia ke manusia. Gitu, next. Ya, ini adalah saya kutip dari situsnya John Hopkins ya. Ini saya ambil tanggal 10 April, total confirmed case di seluruh dunia. Ini seluruh dunia, itu 1,6 juta pada tanggal 10 April. Barusan saya cek ini ya di situsnya, kalau nggak salah udah 2 juta sekian sih, dan sekali lagi ini di seluruh dunia. Di situ ada angka-angkanya, ini real count, jadi real time count. Kalian bisa cek sendiri juga di Google, cari aja COVID-19 real time count gitu. Nanti kita pilih yang John Hopkins, itu muncul di situ. Next. Nah, kemudian ini adalah tampakan dari virus corona ini ya. Jadi bentuknya itu seperti matahari, seperti ada crown-crownnya. That's why dinamakan corona, karena corona itu artinya juga adalah seperti mahkota gitu. Nah, ini dilihat melalui mikroskop elektron, mikroskop yang perbesarannya itu besar sekali gitu ya. Penampakannya seperti ini. Next. Nah, kemudian kita mesti tahu dulu nih gejalanya tuh apa sih corona ini. Gitu, seperti yang udah sering kali diulang-ulang di edukasi baik di media maupun di webinar, seminar, dan lain sebagainya. Common symptoms include, yang pertama adalah adanya demam, ada rasa lelah, dan ada batuk kering. Gitu. Kemudian ada rasa sesak nafas. Gejala lain seperti ada pegal di seluruh badan, tenggorokan nyeri, dan ada beberapa orang yang mengalami diare. Gitu. Jadi ada gejala pencernaannya juga. Coba kita lihat next. Nah, di sini kita lihat ya, ini saya dapat dari slide-nya UGM kalau nggak salah ya.
Di situ kita lihat yang paling besar dari diagram ini adalah 45% dan 42%. Jadi 45% penderita COVID-19 ini memiliki gejala respirasi atau gejala pernafasan. Entah itu batuk, entah itu sesak nafas, dan lain sebagainya. Sorry, 42%. Mohon maaf, 42%. Nah, yang 45% itu dengan ada gejala pencernaan juga, seperti diare, gitu-gitu ya. Jadi, that's why kalau kita dengar di berita-berita, ada orang yang dikiranya tipes, gitu. Tapi ternyata setelah dicek, setelah di-swab, dia positif terkena COVID-19. Nah, itu bisa terjadi karena reseptor dari SARS-CoV-2 ini juga ACE2 itu ya, itu juga ada di lumen usus gitu, ada di usus. That's why ada gejala pencernaan juga gitu. Next. Hello, next. Ya. Ini sama seperti tadi penularannya ya, penularannya bisa dari manusia ke manusia melalui udara, percikan, dan kontak langsung atau benda atau lingkungan yang terkontaminasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah bagaimana penularannya. Jadi penularan ini sangat-sangat mudah. Seperti kita berbicara, kayak saya bicara seperti ini sebenarnya droplet saya ini ada yang keluar. Gitu. Cuman saking saya nggak bisa kelihatan aja, karena nggak semuanya itu harus sebesar kalau kita bersin atau batuk ya, sampai muncrat gitu ya istilahnya. Nah, itu pun droplet ini bisa turun jatuh ke permukaan benda. Misal nih, di sini ada meja. Kalau saya ngomong di atas ini, dropletnya bisa hingga ke sini. Nah, makanya dianjurkan untuk rajin-rajin membersihkan permukaan benda-benda yang ada di rumah, seperti gagang pintu, atau railing tangga, atau meja makan, dan lain sebagainya, yang mana sering disentuh atau sering dilalui oleh orang banyak. Gitu. Makanya benda dan lingkungan yang terkontaminasi. Next. Ya, ini saya ambil dari Kemenkes ya. Jadi kita harus tahu juga apa sih yang dimaksud dengan OTG, ODP, sama PDP. Gitu. Jadi ada bedanya. Kalau tadi awalnya cuma ODP dan PDP, sekarang kita punya OTG, yaitu orang tanpa gejala. Yaitu adalah seseorang yang tidak bergejala, namun memiliki kontak erat dengan konfirmasi kasus COVID-19. Gitu. Jadi kita nih yang sehat-sehat aja, tapi mungkin ternyata 2 hari yang lalu ada kontak dengan orang yang udah positif COVID, kita juga belum tes, nah tanpa gejala, nah itu disebut orang tanpa gejala. Kemudian ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu gejalanya dia punya demam sekitar 38 derajat Celcius, atau pilek, atau sakit tenggorokan, atau batuk. Jadi salah satu aja, demam, atau pilek, atau sakit tenggorokan, atau batuk. Itu kemudian memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang ada kasus COVID-19-nya. Gitu. Jadi ada riwayat traveling ke sana. Begitu, itu orang dalam pemantauan. Sedangkan pasien dalam pengawasan itu adalah mereka yang memiliki demam disertai batuk atau sesak nafas atau sakit tenggorokan atau pilek atau pneumonia ringan hingga berat. Jadi kalau ODP itu cuma demam atau pilek atau sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Kalau PDP itu dia punya 2 gejala-gejala ini. Gitu. Jadi disertai. Terus ya ada riwayat juga perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di sana, dan orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Makanya dibilangnya pasien, karena dia butuh perawatan di rumah sakit. Gitu, next. Nah, kemudian ini ada alur pandemi COVID-19, diambil dari Kemenkes juga, bisa dibaca sendiri. Ini saya ambil sebenarnya dari Instagramnya Kemenkes ya. Jadi ini ada alur. Nah, di sini kita bisa lihat kapan sih sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Kita semua, millennials, orang tua kita, dan semua keluarga kita. Itu bisa dilihat sendiri kalau misal tidak ada riwayat bepergian sebelumnya, ya kita nggak perlu ke rumah sakit. Nah, kalau ada demam, ada batuk, sesak nafas, boleh diperiksakan, ya sesuai dengan alur ini, periksakan diri ke dokter, dan istirahat yang cukup. Gitu. Nah, sedangkan kalau misal ada demam, pilek, dan batuk, dan ada riwayat traveling, ya kita ikutin tuh alurnya ke bawah. Kalau misal dia ada gejala seperti itu,
ya langsung telepon 119 extension 9 untuk COVID. Tapi kalau memang nggak ada, ya istirahat di rumah selama 14 hari. Gitu. Nah, apabila dalam 14 hari, selama 14 hari istirahat di rumah, muncul gejala, sementara kita ini udah punya riwayat traveling sebelumnya, traveling ke tempat-tempat pandemi, tempat-tempat yang terkonfirmasi COVID-19, ya kita segera hubungi 119. Dan ini alur bisa kalian baca sendiri ya, ada di Kemenkes, Instagram Kemenkes. Next. Nah, ini adalah sekilas perjalanan dari penyakit COVID-19 ini. Jadi pada awalnya ada stage 1, yaitu early infection. Kemudian ada stage 2, pulmonary phase. Ini ketika sudah mulai memasuki paru-paru. Gitu, mulai muncul gejala seperti sesak napas dan lain sebagainya. Dan stage 3 adalah hyperinflammation phase, atau hiperinflamasi. Jadi peradangan yang luar biasa. Gitu. Nah, sebenarnya yang menyebabkan kegawatan ya, itu adalah respon dari tubuh manusia itu sendiri. Karena ketika manusia ini mengalami inflamasi, gitu ya, adanya inflamasi atau peradangan, itu, jadi sebenarnya peradangan itu ada untuk menghancurkan musuh yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi kalau peradangannya berlebihan, banyak organ-organ kita yang juga bisa ikut dianggap musuh, gitu loh. Jadi ikut mengalami dampaknya gitu, ikutan dirusak gitu oleh sel-sel sistem imun kita. Seperti itu. Nah, makanya sebisa mungkin kita mencegah supaya peradangan ini nggak terjadi berlebihan. Karena ya ujung-ujungnya seperti yang kita lihat, bisa ke komplikasi gagal ginjal, dan lain sebagainya. Next. Ya, ini sama seperti tadi, ada gambaran harinya juga, mulai dari inkubasi, rata-rata yaitu 5 hari, kemudian ke simptom onsetnya, hingga ke ARDS atau pro-inflammatory phase. Seringkali yang menyebabkan kematian itu ya, kalau nggak dari komplikasinya juga bisa dari gagal nafas, ARDS itu sendiri. Next. Oh, tapi saya mau sampaikan juga bahwa bukan berarti semua orang yang positif COVID-19 itu akan berujung ke kematian, itu enggak, sama sekali enggak. Buktinya tadi kita udah lihat ya di real time count-nya John Hopkins yang di seluruh dunia itu, bahwa banyak sekali kasus yang berhasil sembuh gitu. Ya di sini aja slide-nya, sorry, aku ngejelasin aja sedikit gitu, bahwa bukan berarti terdiagnosis positif COVID-19 ini adalah hukuman mati gitu, bahwa kita pasti, wah pasti end of your life is here. It's not. That's why kita perlu positive thinking juga, kita perlu tetap stay happy gitu ya, tetap tenang buat mereka-mereka yang sudah terdiagnosis positif COVID, supaya imun kita juga nggak semakin turun gitu. Jadi it's not a death sentence, that's what I'm saying. Kemudian ini kita lihat yuk, apa sih beda isolasi, karantina, dan distancing. Jadi kalau karantina itu artinya kita membedakan antara orang yang belum sakit dan orang yang mungkin terekspos dengan COVID-19. Jadi kayak contohnya ABK Diamond Princess, itu kan kita belum tahu tuh mereka positif atau enggak. Cuman karena mereka traveling, kemungkinan ada paparan dari COVID-19 itu sendiri. Jadi dikarantina nih akhirnya. Nah, dari situ baru ketahuan mana yang positif, mana yang enggak. Yang positif ditindaklanjuti dengan adanya isolasi, yaitu memisahkan orang-orang yang sudah terinfeksi dengan yang belum. Jadi sudah tahu pasti nih bahwa orang ini positif, kemudian mereka diisolasi gitu, supaya nggak kemana-mana. Kalau kalian sering dengar yang namanya ruangan isolasi tekanan negatif, apa sih sebenarnya tekanan negatif itu? Artinya udaranya itu ditarik ke ruangan itu aja gitu, jadi tidak diperbolehkan keluar. Kenapa ya? Supaya kuman-kuman yang ada di dalam ruangan itu nggak keluar kemana-mana. Gitu. Ini biasanya digunakan untuk ruangan-ruangan yang infeksinya itu sangat tinggi. Gitu. Nah, kemudian di situ paling bawah kita lihat adanya distancing, ya, physical distancing atau jaga jarak, yaitu intinya kita menjaga jarak satu sama lain dengan siapapun. Minimal 1,5 meter, 2 meter lebih bagus, lebih jauh lebih bagus. Kayak gitu ya. Ini BTW saya ambil dari WHO, jadi sumbernya semua jelas. Kalau misal mau dibaca-baca lagi, boleh buka di situs WHO-nya juga ya. Nah, kemudian next.
mengenal social distancing. Saat ini termnya udah diubah jadi physical distancing juga oleh WHO ya. Jadi physical distancing yaitu tadi, kita jaga jarak. Kenapa sih penting jaga jarak? Coba kita lihat next, ada gambar perumpamaan yang lebih gampang dilihat. Nah, ini ibarat kata, sebenarnya ini video ya, cuman saya ambil potongan yang intinya aja. Api ini diibaratkan kayak penyakit. Jadi kalau api ini menyebar, kemudian ada satu orang yang melakukan physical distancing, rantai penyebarannya itu bisa terputus. Karena orang ini jaga jarak, sehingga orang-orang di belakang dia nggak ikut kena tuh. Nah, sebenarnya itu tujuannya dari physical distancing. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini menyebar melalui droplet, dan droplet itu bisa menyebar paling jauh yaitu 1 meter, karena dia molekulnya tuh berat, gitu. Sehingga dalam radius 1 meter dia akan jatuh ke permukaan, seperti yang tadi saya bilang, entah ke gagang pintu, atau ke meja makan, atau ke railing tangga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya kita harus jaga jarak supaya we don't catch each other's droplet. Supaya kita nggak menghirup droplet orang yang ada di sekitar kita, yang kita nggak tahu apakah dia positif atau enggak. Kan tadi ada yang namanya OTG. Ada yang namanya orang tanpa gejala. Gitu. Next. Ya, physical distancing ini sebenarnya tujuannya adalah supaya jumlah orang-orang yang positif COVID-19 ini tidak melebihi dari kapasitas yang bisa ditanggung oleh fasilitas kesehatan kita. Gitu. Kalau kalian pernah dengar yang namanya flatten the curve atau melandaikan kurva, di sini kita lihat kalau misal kita tanpa physical distancing, artinya kita berkegiatan seperti biasa aja, maka pastinya penularan penyakit ini akan semakin menjadi-jadi. Gitu. Akan banyak orang yang semakin sakit, baik tanpa gejala maupun dengan gejala. Apalagi dengan gejala ya, apalagi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit gitu dengan gejala yang serius. Nah, di situ jumlah pasiennya itu bisa naik banget nih. Bisa benar-benar seperti kurva yang merah itu kayak tiba-tiba, bayangkan dalam 1 bulan ada 1 juta orang yang sakit. Langsung naik. Sedangkan kapasitas healthcare system kita nggak sampai segitu gitu. Ini angkanya perumpamaan aja ya, bukan angka fix ya, cuman ini umpamaan aja. Gitu. Misal 1 juta, sedangkan misal fasilitas kesehatan hanya bisa menampung 800.000 gitu. Nah, kan kasihan yang 200.000 ini kemana? Gitu. Jadi luber gitu loh, istilahnya luber. Tapi kalau kita terapkan physical distancing dengan harapan bahwa jangan sampai terjadi 1 juta kasus positif dalam 1 bulan. Anggap aja kita bisa kurangi hingga 500 atau 700.000 dalam 1 bulan. Kan masih bisa ditampung sama sistem kesehatan kita. Gitu. Nah, ini yang untung sebenarnya kita semua, baik dari masyarakat, baik dari tenaga kesehatan, tenaga medis, semuanya untung gitu di bidang kesehatan ini. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya harapan dari physical distancing ini untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Karena banyak hal yang belum kita tahu dari COVID-19. Seluruh dunia pun begitu, karena ini virus yang baru. Gitu. Infonya setiap hari berkembang. Yang saya berikan di hari ini bisa aja seminggu lagi yang akan datang berkembang lagi nih infonya. Gitu. Jadi yuk next. Nah, kemudian ini PSBB ya, seperti yang kita tahu, udah mulai dijalankan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Bukan berarti jadi nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali gitu, karena masih ada industri-industri yang boleh beroperasi seperti industri kesehatan gitu, terus makanan, dan ada ini di sini banyak bahan pokok, barang penting, supermarket, pasar, toko, dan lain sebagainya yang intinya penting untuk kita memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, di sini sebenarnya yang dihimbau tuh bukan berarti kayak mobil-mobil nggak boleh lewat juga, itu nggak. Jadi mobil boleh lewat asalkan persyaratan PSBB ini dipenuhi, seperti jaga jarak bahkan di dalam mobil. Gitu. Jadi duduknya depan belakang. Kemudian hindari kerumunan orang atau bepergian lebih dari 5 orang kalau tidak perlu-perlu banget. Gitu. Pakai masker juga walaupun di dalam mobil itu tetap harus pakai masker. Nah, lebih detailnya tentang PSBB, ini info saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan juga.
Kalian bisa cek di Instagram Kementerian Kesehatan, di situ ada jelas detailnya satu persatu. Nah, termasuk peliburan sekolah dan tempat kerja, mode transportasi, jaga jaraknya gitu ya. Nah, next. Ini dia yang penting. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus jaga diri, jaga sesama dari COVID-19. Gunakan masker bila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk. Ini berlaku baik kalau kita di rumah, ya. Kita di rumah kan nggak mungkin sendiri, ya. Atau mungkin yang tinggal bersama orang tua, gitu ya. Atau lebih dari satu orang, kalau kalian mengalami gejala, pakailah masker. Walaupun di rumah nggak kemana-mana, tapi kita tetap harus pakai masker untuk melindungi orang yang satu rumah dengan kita. Gitu. Terus jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Apabila terpaksa harus keluar rumah, misal beli kebutuhan makan sehari-hari gitu ya, ke supermarket, masih buka tuh. Nah, itu diharapkan kita harus jaga jarak. Gitu. Kemudian, hindari kontak langsung. Udah, kalau ketemu orang udah nggak usah lagi salam-salaman atau cipika-cipiki, jabat tangan. Pokoknya benar-benar hindari kontak langsung. Kita aja harus jaga jarak ya. Masa ya kita masih mau pegangan tangan gitu loh. Kemudian hindari kerumunan atau pertemuan yang berkelompok. Kalau nggak sehat, bisa isolasi mandiri. Kemudian ikuti panduan dan perkembangan informasi. Batasi penggunaan transportasi publik kecuali benar-benar mendesak. Kemudian cuci tangan dan pakai sabun dengan benar. Jadi yang penting adalah kita jaga kebersihan dan kita tingkatkan sistem imun kita juga. Gitu. Jadi percuma kalau kita hanya cuci tangan terus-menerus ya, nggak perlu cuci tangan itu 5 menit sekali, nggak perlu, karena nanti kulitnya yang ada malah jadi kering. Gitu, sayang, nanti rusak kulitnya. Nah, itu yang penting kita juga harus meningkatkan sistem imun kita dengan cara tidur yang cukup, 8 jam dalam semalam gitu ya, dan jam tidurnya juga dari jam 10 atau jam 11 malam hingga jam 7 pagi atau jam 8 pagi, sesuaikan aja. Gitu, jangan begadang. Kemudian tetap lakukan aktivitas fisik, tetap olahraga, lalu untuk video olahraga di rumah, sebenarnya aku juga udah pernah bikin ya di channel aku. Ini bukan promosi, ini untuk memberi info aja gitu, bahwa kita tetap bisa bergerak, kita tetap bisa beraktivitas di rumah, walaupun nggak bisa semaksimal kalau kita nge-gym gitu, tapi at least Dokter. badan kita aktif. Oh, udah time's up ya? Iya, mohon maaf. Sebenarnya kita masih tadinya ini karena waktunya mepet banget, jadi mungkin It's okay. kita ke next. Sebenarnya diskusinya menarik banget. Saya justru malah ada dari saya sendiri justru malah ada pertanyaan. Iya, sebenarnya mungkin kita next dulu kali ya, Dok ya. Iya, boleh. Oke, saya setelah ini saya akan lanjutkan langsung ke CEO dari kitabisa.com. Saya persilakan Mas Muhammad Al-Fatih Timur, Mas Timi. Saya persilakan waktu dan tempat. Oke. Halo teman-teman. Kenalin, saya Al-Fatih Timur, biasa dipanggil Timi. Sorry, saya nggak ada slides, jadi mungkin sharing aja. Cuma ada beberapa pertanyaan dari panitia ya. Mungkin saya run through aja beberapa pertanyaannya. Pertama, apa yang dilakukan milenial di bidang sosial untuk mencegah dan mengatasi COVID? Oke, sebenarnya kalau secara umum pasti yang disampaikan dokter tadi benar, physical distancing, social distancing, itu hal pertama yang kita lakukan, mau itu millennials ataupun senior citizen, semua orang harus melakukan itu. Tapi yang kedua mungkin specifically tentang millennial, kita expose sama banyak informasi dan kita bisa recheck, double check, sehingga kita bisa jadi agen untuk melakukan banyak klarifikasi. Jadi Think Mavindo juga membuat acara ini kan untuk mengedukasi, mengklarifikasi, turn back hoax gitu. Jadi itu tugas kita banget, karena pasti di grup-grup WA keluarga kita banyak informasi yang mungkin salah kutip dan lain-lain. Mungkin itu tugas kita, walaupun sebagai anak kadang nggak enak gitu ya, membenarkan orang tua, tapi itu tanggung jawab kita juga. Dan yang ketiga, sebenarnya sebagai individu, bagian dari masyarakat, gimana kita bisa membangkitkan solidaritas gitu. Karena khususnya kami di Kitabisa percaya di setiap momen-momen seperti ini sebenarnya humanity itu lagi dites, kemanusiaan itu lagi dites. Apakah kita akan jadi orang yang selfish, arogan,
self-oriented, atau kita jadi selfless, kita jadi orang yang berbagi, kita orang yang menolong sesama gitu. Dan bentuknya tentu macam-macam ya. Jadi ada physical distancing juga bagian dari kita tidak selfish. Kemudian juga kita ngecek apakah ada orang-orang di sekitar rumah kita yang mungkin butuh bantuan. Kita nge-share info-info yang edukatif sampai mungkin bisa participate di gerakan-gerakan sosial yang ada di internet. Nah, itu yang mungkin poin pertanyaan terakhir yang tentang apa role kita bisa. Panitia nanya apa sepak terjang kita bisa selama COVID. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar, kita bisa adalah website Galang Dana buat donasi online. Kita mulai Galang Dana untuk COVID, membuka campaign untuk COVID itu udah sejak 3 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah per hari ini udah lebih dari 1.000 penggalangan dana campaign yang ada di Kita Bisa. Jadi publik mengajukan sendiri ide-idenya, mulai dari galang dana buat APD, nomor 1 pasti APD, alat perlindungan diri, masker. Yang kedua ada buat pemberian makanan gitu ya, ada yang dikirim ke rumah sakit, ada yang dikirim ke kantong-kantong masyarakat juga. Dan yang ketiga pengadaan sembako. Dan ini diinisiasi dari masyarakat sendiri, Kita Bisa hanya jembatannya, hanya fasilitatornya. Mungkin teman-teman ada yang familiar, misalnya ada selebgram Rachel Fay-nya yang sempat dalam 1 hari posting langsung dapat donasi 1 miliar gitu ya, dan itu awal banget 2 minggu yang lalu, dan beberapa udah dibelanjakan ke APD dan udah dikirim ke beberapa rumah sakit. Lalu ada juga Mbak Alisa Wahid dari Gus Durian Network yang galang dana buat sembako, sampai saat ini udah ngumpulin sampai 5 miliar, itu juga udah disebarkan di beberapa kota. Mereka punya relawan, mereka mengasih 1 sembako isi beras 4 kilo, minyak, gula, dan lain-lain. Karena ya di momen-momen kayak gini, kadang kita underestimate juga ya, beberapa profesi dapat beras sama minyak itu something gitu. Karena ya mungkin untuk belanja bulanan aja lagi susah banget. Saya baca di berita akhir Maret kemarin, bahkan kita di pengangguran udah di angka 150.000 yang di PHK, dan 80% itu PHK yang sifatnya paksa gitu ya. Jadi tidak ada mungkin biaya pengganti dana pensiun dan lain-lain, atau dana pesangon ya, bukan pensiun. Ya, jadi kita ngebayangin orang-orang yang bulan lalu gajian, tiba-tiba bulan ini nggak gajian, dan bulan depan udah Ramadan gitu. Jadi secara psikologis juga pasti keluarga butuh dibantu, dan ini momen yang buat kita gotong royong. Nah, itu yang dilakukan oleh Mbak Alisa Wahid, menyediakan sembako ke beberapa masyarakat terdampak. Lalu ada juga Mbak Najwa Shihab yang bikin konser di rumah aja, ngajakin penyanyi, musisi, ada Didi Kempot, ada Raisa, dan lain-lain. Terakhir sampai bisa galang dana, kalau nggak salah sampai 12-13 miliar, dan itu disalurkan ke beberapa isu ya. Ada yang sembako, ada yang unik untuk pendidikan juga ada. Sama ada beberapa dokter juga, kayak dokter Tompi bersama Mbak Najwa Shihab, ada dokter saya lupa, ada dokter yang sangat nyentrik, pasti teman-teman pasti tahu nih. Aku sih lupa sih namanya, yang sering. Dokter Tirta mungkin, Mas. Dokter Tirta, betul sekali. Ya, Dokter Tirta juga dari awal bikin galang dana di Kita Bisa, dan sekarang sudah kayaknya sampai 4 miliar rupiah ya, dan beliau aktif sekali ke lapangan, koordinasi BNPB, menyalurkan bantuan langsung, dan lain-lain. Jadi, so basically itu beberapa snapshot dari penggalangan dana yang ada di Kita Bisa. Nah, peran Kita Bisa sih di masa krisis kayak gini, kita komitmen untuk jadi jembatannya orang baik, karena kita percaya banyak banget orang baik yang mau support. Cuma mereka butuh platform, butuh rumah buat bisa melakukan penggalangan dana. Dan Kita Bisa pun komitmennya juga 100% donasi yang terkumpul akan bisa dicairkan, bisa disalurkan. Dan kalau di Kita Bisa juga, kalau galang dana orang bisa lihat update gitu. Jadi kalau kita donasi, kita bisa lihat laporannya, donasi sudah disalurkan, dan lain-lain. So mungkin itu ya, singkat aja. Mungkin nanti kita bisa balik diskusi pas ada tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Timi. Mungkin sebelum saya next ke pembicara selanjutnya, mungkin saya mau sedikit nanya ke Dokter Clarin. Dokter, sebenarnya kita sebagai masyarakat tentunya untuk
turut serta berperan memutus mata rantai COVID-19 ini sendiri, berarti minimal kita tahu bagaimana cara penularan COVID-19 itu sendiri ya dok ya. Dan seberapa efektif sih sebenarnya social distancing itu? Karena kan ada seruan juga kita sekarang salaman itu diganti menggunakan ada yang siku atau bahkan yang namaste. Sementara siku itu kan kita tetap berdekatan ya. Sebenarnya seberapa efektif sih kita melakukan social distancing agar sebenarnya tidak tertular? Ya jangan siku lah, kita aja maunya jaga jarak kan 1,5 meter. Masa iya mau siku kena berapa meter, berapa senti doang? Enggak, itu mah kan kemarin-kemarin ya, kalau pas masih pas awal-awal belum ada physical distancing. Nah kalau sekarang ya jelas, seminimal mungkin gini, sebagai masyarakat kita tuh di rumah aja, kita jaga jarak aja itu benar-benar membantu tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga medis di luar sana loh, gitu. Sekedar kita menjaga badan kita biar sehat dan nggak jadi host dari si virus ini aja, itu sangat-sangat berperan besar sekali, gitu. Karena satu orang sakit bisa menularkan ke 4 orang lain, dan 4 orang ini masing-masing bisa nularin ke 4 orang lain. Jadi, look, dengan 1 orang aja diem di rumah, dia bisa memutus sebanyak itu, gitu. Seperti itu. Jadi memang dengan jaga jarak, ya itu tadi tujuannya supaya kita nggak menangkap droplet satu sama lain, karena kita nggak tahu droplet siapa nih yang sebenarnya positif COVID-19, gitu. Pun kita juga nggak tahu droplet kita sebenarnya positif atau enggak, kan nggak semua orang bisa dites ya, kan ada kriterianya sendiri ya kalau untuk bisa dites atau enggak, gitu. Berarti mengikuti anjuran pemerintah ya dok ya? Yes. Oke. Saya lanjut ke Mas Timi. Mas, tadi kan dibilang target sendiri dari penyaluran kitabisa.com itu, apakah memang untuk mereka yang hanya terdampak langsung COVID-19, atau karena kan yang terdampak dari COVID-19 ini nggak cuma mereka yang tertular ya, ada banyak, contohnya tadi yang Mas bilang pekerja dan lain sebagainya, banyak PHK di mana-mana. Apakah menyasar ke hal-hal itu juga Mas, ke mereka juga? Ya, pasti Mbak. Karena tadi sifatnya ini inisiatif dari publik, jadi publik sendiri punya idenya masing-masing. Tadi kalau Mbak Alisa ngasihnya sembako, ada teman-teman juga dari Urban Poor ya, kalau nggak salah Urban Poor Consortium, saya lupa persis nama komunitasnya, cuma intinya mereka menggalang dana, tapi instead of sembako langsung dikasih cash gitu ya. Jadi itu bisa juga sih, dan saya termasuk yang cukup percaya sebenarnya kalau dikasih cash, orang-orang yang dibantu itu juga bisa secara bijak menyalurkan sendiri mereka butuh apa gitu. Itu beberapa contoh-contoh yang disalurkan buat orang-orang yang tidak langsung, karena saya rasa masyarakat terdampak COVID tuh luas banget, dan ini menyentuh semua aspek. Ya. Berarti di kitabisa.com ini siapapun bisa menyumbang atau bahkan menggalang dana ya Mas ya? Ya, betul. Kalau galang dana semua bisa, cuma memang kita ada proses verifikasi, pasti ada verifikasi KTP, identitas, verifikasi cerita, dan juga kalau penggalangan dana misal buat pengadaan APD, pasti nanti pas pencairan dananya kita juga double check ini pencairannya ke rekening siapa gitu ya, apakah ke rekening publiknya langsung, apakah ke distributor. Kalau pencarian ke pribadi kita juga coba justify lah gitu ya, kita coba verifikasi. Tapi memang terus terang agak karena jumlah orang yang ingin menggalang dana cukup banyak, kita sempat agak kewalahan juga. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin sempat masukin campaign tapi belum live. Nah itu memang ada kendala di kami dalam proses screeningnya. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, semua orang bisa galang dana, dan untuk ide apapun kami terbuka, dan kalau untuk donasi juga semua orang bisa donasi. Oke, terima kasih Dr. Clarin dan juga Mas Timi. Mungkin setelah ini saya akan langsung ke rekan fact checker saya, Mas Dedi Elsianto. Waktu dan tempat saya persilakan Mas untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Oke. Ya, jadi ini kesempatan saya, kurang lebih waktunya 15 menit, jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu. Pembahasan saya adalah generasi milenial melawan hoax COVID-19.
Pertama, kita bicara tentang hoax COVID-19 dulu. Ini yang sudah didata oleh kawan-kawan fact checker Mavindo, yang notabene-nya 80-90% isinya adalah milenial semua. Ini data yang kita punya. Jadi hoax milenial yang kita dapat atau yang mulai kita dibang, kita bongkar dan mendapatkan faktanya itu mulai dari 24 Januari. Nah, kalau untuk di bulan Januari sendiri, itu klarifikasi yang kita berikan terhadap hoax COVID-19 itu ada 19 dibangan. Terus bulan Februari itu ada 43. Nah, bulan Maret ini cukup banyak. Kenapa? Karena kebetulan pengumuman korban pertama COVID-19 itu ada di bulan Maret. Gitu loh. Terus dia melonjak hoax-nya sampai dengan 158. Kemudian di bulan April ini 1 sampai dengan 17 April itu ada 81. Total hoax-nya itu ada 301 hoax gitu, yang sudah diklarifikasi atau dibongkar oleh kawan-kawan fact checker Mavindo. Kemudian sebarannya, nah bicara sebarannya masih ini langganan. Jadi paling banyak itu masih di Facebook. Terus yang kedua itu WhatsApp, Facebook 50%, dua itu WhatsApp 26%, terus Twitter 13%, laman daring 7%, Instagram 2%, lalu YouTube 2%. Nah, Facebook kenapa banyak? Karena anatomi dari Facebook sendiri itu bisa dikatakan cukup lengkap. Dia bisa memposting narasi, bisa posting foto, bisa posting video, kemudian WhatsApp. Nah, WhatsApp ini yang kemungkinan agak sulit karena drag sosial ya. Gitu. Artinya perlu peran laporan dari netizen, gitu loh, termasuk relawannya Mavindo, yang di dalamnya ada komisariat Mavindo. Dilaporkan ke grup-grup media sosial Mavindonya, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, gitu loh, ataupun aplikasi Kalimat Sadar. Oke, next, ini keterkaitan. Jadi ketika kita bicara tentang hoax COVID-19, ini ada 4 hal yang selalu dikaitkan oleh para pembuat hoax dan penyebar hoax. Yang pertama itu kesehatan yang paling besar, yang kedua itu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, ketiga itu politik, keempat ekonomi. Ini hal yang selalu dikaitkan. Nah, turunannya apa dari keterkaitannya ini? Mereka bicara tentang pencegahan. Misalkan, makan pisang setiap hari itu dibilang bisa mencegah COVID-19. Terus penyebabnya, penanganannya misalkan kayak menahan nafas 10 detik, gitu, itu bisa mengetahui kita terkena COVID atau enggak. Terus penyebaran bicara tentang figur, person, atau rumah sakit atau satu wilayah yang dikatakan ada sebaran di sana atau di lockdown di sana, gitu, dan sebagainya. Akibatnya pun juga, gitu, ada hoax yang bicara tentang akibat dari COVID-19 ini, baik itu dari kesehatan, sara, politik, ataupun ekonomi. Kemudian alasan penyebar hoax, gitu, ini masih kebanyakan yang terjadi, ingin menjadi paling update, ingin memprovokasi, terlalu cemas, bergantung dengan gawai, iseng, keuntungan politik, keuntungan ekonomi. Kemudian dampaknya kebingungan, gitu loh. Ini sudah lumrah, gitu loh. Seperti misalkan dikatakan berjemur yang baik itu jam 10, terus ada yang bilang jam 7, terus ada yang bilang minum air hangat bisa menghilangkan virus selama di tenggorokan, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya membingungkan dan penanganannya akhirnya jadi keliru, gitu loh. Dampaknya jadi panik, takut, tidak percaya, terus penurunan reputasi ketika menyerang personal, individu ataupun institusi, hoax-nya marah ketika dikaitkan dengan politik atau sara, nah terus memecah belah. Dampak dari hoax. Nah, ini hukumannya yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan, gitu loh. Sampai dengan sekarang penyebar hoax COVID yang telah ditangkap oleh Polri itu sebanyak 51 orang. Dan hukuman bagi penyebar hoax ini biasanya landasannya ada 5, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tentang KUHP, terus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu tentang UU ITE, terus Surat Edaran Kapolri Nomor 6 X/2005 ini tentang hate speech, terus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, terus Surat Telegram Polri Nomor ST/1104/4/1.0.1.2020. Ini landasan penindakan hukum terhadap penyebar hoax. Kemudian sampai dengan sekarang sudah 51 tersangka yang ditangkap ya. Ini menjadi perhatian. Jadi kawan-kawan tolong hati-hati itu terhadap informasi hoax terkait COVID yang notabene-nya hari ini
banyak banget beredar dibandingkan hoax-hoax yang lainnya. Nah ini gitu loh, bicara tentang milenial dan media sosial sampai dengan sekarang dari 264 juta, ini data tahun 2018 dari APJI, itu 64% itu penduduk Indonesia sudah terpenetrasi internet. Dan penambahannya itu setiap tahun itu kurang lebih 10%. Berarti sekarang 2020 kemungkinan udah lebih dari angka 171 juta pengguna internet di Indonesia. Oke, ini melebihi dari persentase pertumbuhan penduduk tiap tahunnya di Indonesia. Kemudian yang menjadi catatan buat kawan-kawan milenial adalah itulah, pengguna internet itu kebanyakan adalah generasi Z dan generasi Y, gitu loh, yaitu kita. Kalau misalkan generasi Z bisa dibilang tuh 15-19 tahun itu 91% mereka pengguna internet, sedangkan milenial itu umur dari 20 sampai dengan 30 sampai dengan 34 tahun itu mayoritas pengguna internet semua di atas 60%. Sedangkan generasi X, orang tuanya kita, atau sampai dengan generasi boomer, kakek neneknya kita, itu semakin rendah tuh penggunaan internetnya. Itu artinya di sini yang mau disampaikan adalah kita punya peluang untuk menyampaikan pesan positif, membuat konten-konten yang kreatif, terus melawan hoax sendiri di media sosial dari generasi milenial. Nah, cuma tingkat pemilikan akun media sosial ini kebanyakan milenial, ini data dari CSIS ya, gitu, orientasi sosial ekonomi dan politik generasi milenial tahun 2017 itu banyak Facebook yang menggunakan, terus WA, BBM mungkin udah enggak ya, Instagram, Twitter, gitu. Nah jadi milenial kebanyakan menggunakan media sosial ini. Nah sebelum ke sini, sebelum ke slide, catatan dari surveinya IDN Research Institute sama Alpara Research Center, milenial itu dalam sehari bisa posting itu di media sosialnya 2-5 atau bahkan 5-8 kali. Artinya terbuka peluang sebenarnya milenial untuk menyampaikan pesan-pesan positif gitu loh, terkait tentang pencegahan COVID, mengatasi COVID atau bahkan melawan hoax. Nah, cuma tantangannya adalah ini masih survei dari CSIS, milenial itu tertariknya itu sama kegiatan yang olahraga, musik, menonton film gitu loh. Sedangkan ketika bicara tentang COVID-19 yang dikaitkan dengan kesehatan, SARA, politik ekonomi, atau membahas isu sosial dan politik itu berada di posisi paling bawah. Itu berada di posisi paling bawah. Nah ini tantangannya kita, berarti apa? Kita harus membuat lebih peduli lagi milenial terhadap isu-isu COVID-19, baik itu berkaitan tentang kesehatan, ekonomi, sosial, politik, SARA, dan sebagainya. Kemudian hal yang dianggap penting sebagai sumber kebahagiaan yaitu kesehatan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Mas Timi itu benar gitu loh. Jadi terkait tentang hoax kesehatan ini COVID-19 memang perhatiannya milenial itu lebih tinggi dibandingkan hoax-hoax yang lain. Misalkan pada saat pilpres atau pada saat pilkada, milenial itu kurang tertarik. Nah, tapi terhadap kesehatan beberapa milenial itu sudah tertarik. Seperti influencer tadi yang sudah disebutkan beberapa gitu loh. Terus diikuti oleh beberapa lagi gerakan yang didukung oleh pemerintah ataupun non pemerintah gitu loh, milenial sudah melakukan itu. Cuma memang bicara tentang pantauan saya di media gitu loh, pemberitaannya cukup agak kurang ya gitu. Terus yang kedua gerakannya pun juga lebih bersifat kepada terpisah, terpencar gitu loh. Belum bersatu misalkan untuk menggagas atau memformulakan gerakannya seperti apa. Kemudian hasil surveinya ini mahasiswa gitu loh. Terus pegawai swasta dan ibu rumah tangga. Oke, jadi kenapa kondisi milenial hari ini pengguna internet terus sering cukup posting di media sosial? Yang menjadi catatan adalah tingkat literasi Indonesia itu rendah. Ini data dari tahun 2016 ya, gitu loh. Jadi dari Central Connecticut State University New Birmingham tahun 2016 itu tingkat literasi Indonesia itu berada di posisi 60. Di atas Botswana, itu negara yang ada di Afrika. Nah, dari tingkat literasi ini yang rendah, makanya kemampuan milenial kalau kita bicara tentang sebaran hoax ini, milenial itu lebih banyak memilih acuh, dan yang kedua mereka mengaku tidak punya kemampuan untuk melakukan klarifikasi. Nah, ini data dari Daily Social ID sama Jackpot Mobile Survey. Gitu. Judul beritanya survei Daily Social 51% cuek, 44% sulit mendeteksi hoax. Ini bisa dilihat
yang saya tandai 20 sampai 25 nih audiensnya. 26 sampai 29, 30 sampai 35 ini umur milenial semua. Jadi kurang lebih 60 sampai 70% milenial posisinya seperti ini ketika ketemu hoax. Cuek dan sulit mendeteksi. Posisinya seperti itu. Nah, tentu ini jadi PR kita bersama. Gitu loh. Nah, saya akan coba kasih gambaran kepada kawan-kawan. Ini sekelebat aja, nanti kawan-kawan bisa lihat hoax apa aja sih yang muncul terkait COVID-19. Ini. Gitu loh. Yang pertama, mengonsumsi pisang dalam sehari membuat virus corona pergi. Gitu loh. Ini tentu pasti akan dibantah keras oleh Dr. Klarin ya. Nah, posisinya seperti ini, gitu loh. Jadi ini ternyata video yang dicomot-comot dan ini disebarkan melalui Twitter. Lalu yang kedua, tes sederhana untuk mengenal virus corona hanya dalam 10 detik. Nah, ini juga banyak yang termakan ya dengan hoax seperti ini. Gitu loh. Bahkan disebarkan oleh salah satu milenial juga. Gitu loh. Terus ternyata virus corona dapat diobati dengan cara berendam di laut. Nah, ini juga hoax, gitu loh. Ya kan, malah ada beberapa warga yang sempat ke laut juga karena percaya dengan hal ini. Terus yang kedua, para pembuat dan penyebar hoax, gitu loh, nggak tanggung-tanggung mereka berani untuk merubah tampilan dari media daring, gitu loh, di mana itu sebenarnya udah melanggar hukum. Hasil pemeriksaan Presiden Jokowi positif virus corona, padahal judulnya nggak seperti itu, judulnya dirubah sama dia. Gitu loh. Judulnya itu adalah Presiden Jokowi melakukan periksa atau tes virus corona di RSPAD pada sore hari. Oke, lalu selain menyerang Jokowi terkait politik, ini juga menyerang Prabowo. APD dari Cina dibeli dengan uang pribadi Prabowo. Saya juga nggak ngerti apakah ini bentuk sengaja atau tidak kesengajaan dari pembuat atau penyebar hoax. Menyerang Jokowi, menyerang Prabowo, terus Jokowi nyatakan Indonesia di lockdown. Gitu. Ini Twitter, gitu. Padahal kan buktinya enggak. Yang diberlakukan adalah physical distancing dan PSBB tadi. Terus bansos PSBB COVID-19 dari Pemda DKI Jakarta. Nah ini isinya padahal beda, narasinya juga beda. Terus juga dikaitkan dengan Sarah tadi, modus menghabis ustadz disuntik COVID-19 sampai mati. Nah mungkin kita milenial kritis terhadap kabar seperti ini, tapi orang-orang yang sebelum kita, seperti orang tua kita atau kakek nenek kita, ini yang menjadi tanda tanya. Gitu loh, karena kemungkinan mereka percaya itu lebih besar. Itu berdasarkan hasil penelitian dari Princeton dan University ya. Gitu. Terus yang kedua nih, berikutnya. Jadi selain di dalam negeri, ada beberapa negara yang disebutkan dalam hoax COVID-19. Ini tadi malam di Amerika Serikat sholat maghrib berjamaah di masjid sampai ruah di jalan raya. Ini nggak terkait COVID padahal. Gitu. Ini terjadi jauh sebelumnya dan memang ada aktivitas sholat, tapi ini waktu itu kalau nggak salah kegiatan mendemo Trump ya kalau nggak salah. Kemudian ini foto sholat Jumat di Gaza, gitu loh. Ini diambil dari beberapa tahun sebelumnya, nggak terkait tentang COVID. Video sholat Jumatan di Cina menjadi lautan manusia. Orang Islam di Wuhan tidak satupun yang kena virus corona, gitu loh. Padahal ada yang kena virus dan ini sebenarnya sholat Id tahun 2018 kalau nggak salah. Dokter Israel membantu pasien corona di Cina. Ini pun juga salah. Ini terjadi. Ini sebenarnya membantu korban Topan kalau nggak salah atau apa saya lupa. Itu jadi bukan dokter Israel membantu pasien corona di Cina. Karantina wilayah di India enggak. Gitu loh. Ini adalah di Kenya. Gitu loh. Terus penganut Islam, Kristen, Yahudi, dan Buddha hadir di Selandia Baru mengalunkan Asmaul Husna dan kalimat tauhid untuk menghadapi wabah corona. Enggak, ini konser musik gitu di satu negara saya lupa, dan itu sebelum 2019 atau sebelum COVID-19 atau virus corona. Terus video Italia bergema takbir, ini juga keliru. Terus kemudian mantap cara Presiden Putin dengan menyebar hewan buas supaya warganya tidak keluar rumah. Nah mungkin nih ada beberapa yang ini cukup populer ya hoaxnya gitu loh. Ada beberapa mungkin yang kena. Ini sebenarnya foto dari adegan syuting di Afrika itu. Terus kemudian video keluyuran di luar rumah di Malaysia ditembak pakai api drone. Ini bukan di Malaysia dan tidak terkait dengan COVID-19, tapi ini di Brazil waktu itu. Ratusan warga Cina yang menetap di Indonesia menuju Singapura karena virus corona, bukan. Terus mayat orang Cina bergelimpangan di jalan kota Wuhan, bukan. Ini aksi demonstrasi di Jerman, itu terkait tentang Nazi.
Pangeran Emirat Arab dikabarkan positif virus corona ini juga sudah dibantah. Terus video penerbangan dari Italia ke Ethiopia, semua penumpang dinyatakan positif. Ini juga bukan, ini semacam simulasi penanganan teroris. Seperti itu. Nah, cara memeriksa faktanya seperti ini. Jadi sebenarnya banyak kawan-kawan milenial yang menganggap, ya elah, ngapain sih misalkan kalau gambar diedit doang dengan menggunakan Photoshop itu harus didibang. Itu bukan permasalahan itunya, tapi permasalahannya adalah hoax itu punya beberapa kategori dan tingkat literasi kita berbeda. Artinya ada yang memang termakan oleh hoax, walaupun gambarnya dirubah, walaupun narasinya cuma diplesetin, walaupun kita tahu itu hoax, ada beberapa orang yang memang mudah terkena dan tersebar. Gitu loh. Artinya kawan-kawan mesti memperhatikan hoax itu kalau kita bicara 1708 hokus pokus, terus ada KBBI, terus ada apa namanya Oxford Dictionary, itu bisa dilihat definisinya. Nah, ini yang biasa dipakai oleh kawan-kawan fact checkernya Mavindo dari First Draft. Jadi hoax itu dikategorikan ke dalam 7 kategori. Yang pertama ada satir atau parodi, kawan-kawan bisa lihat, bisa baca. Terus yang kedua ada konten yang menyesatkan atau misleading konten. Terus yang ketiga ada konten tiruan, gitu. Ketika sebuah sumber asli ditiru atau fabricated content. Terus ada konten palsu, ada koneksi yang salah, ada konten yang salah, dan ada konten yang dimanipulasi atau manipulatif konten. Dan ini ada definisi-definisinya. Jadi ketika ada gambarnya dirubah, ada yang narasinya diplesetin, terus ada yang apa namanya konteksnya ditukar, gitu loh. Itu termasuk hoax. Dan Mavindo sendiri tidak melihat atau tidak mempermasalahkan motivasinya, gitu loh. Mau motivasinya seperti apa dan segala macam itu terserah. Makanya jadi milenial ketika ngomong atau bicara gitu loh, ini ngapain didibang, ini kan cuma bercandaan, ini cuma satir dan segala macam. Iya buat kalian gitu loh, tapi masalah literasi itu nggak bisa dipukul rata gitu loh. Kalau mereka menyebarkan, mereka akan berhadapan dengan hukum. Itu yang mesti kita perhatikan. Terus ini, jadi kita sebenarnya kalau bicara tentang fact checker Mavindo, kesehariannya mencari hoax di media sosial ini, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, laman daring, ataupun laporan dari Kalimat Sadar. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan adalah ketika ketemu hoax itu amankan bukti. Karena sampai yang paling mudah sekarang itu, kalau netizen plus 62 atau negara berkembang itu menganggap buat hoax, ya kan, terus bikin surat permintaan maaf di atas materai, besoknya buat hoax lagi, katanya begitu. Ya kan, nah untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya kawan-kawan tolong bantu amankan bukti, walaupun Cyberreskrim Polri itu bisa melakukan tracking ya, gitu loh, terhadap apa namanya postingan-postingan kita. Ya. Iya, ternyata waktunya sudah habis. Oke. Iya, terima kasih banyak Mas Dedi atas pemaparan materinya, luar biasa, menarik sekali. Selanjutnya saya akan masuk ke penulis buku Generasi Kembali ke Akar, Dr. Muhammad Faisal. Mas Faisal, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Belum, Mas. Mas Faisal. Halo, Mas Faisal. Wah, kemana kah ini Mas Faisal? Sambil nunggu. Oh, ini dia. Oh, udah. Iya, Mas. Waktu dan tempat saya persilakan ya, Mas. Silakan. Iya, selamat siang semua. Sebelumnya terima kasih untuk Mavindo sudah melakukan satu pekerjaan yang sangat berat untuk bisa mencerahkan kita masyarakat umum. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, karena saya berada di posisi paling terakhir. Saya coba buat seringkas mungkin. Jadi sesuai dengan tema yang dipantik hari ini, kan membahas tentang peran milenial, terutama di era pandemi COVID-19. Kebetulan karena emang profesi saya adalah peneliti anak muda yang saya sudah lakukan 10 tahun terakhir, saya juga sekaligus ingin mengajak anak-anak muda untuk melihat lagi bagaimana kita bisa memahami generasi. Nah, sekarang kan populer istilah milenial nih, semuanya disebutnya milenial. Jadi ada sebetulnya secara teoritis itu ada dua
cara memahami generasi kalau berdasarkan teorinya Karl Mannheim dan juga Neil Howe dan William Strauss. Jadi cara pertama adalah pendekatan positivistik, yaitu melihat kemunculan generasi itu sesuai dengan periode, misalnya per 10 tahun, per 20 tahun, atau per 30 tahun akan muncul generasi dengan karakter baru. Yang sebetulnya itu tidak terlalu akurat karena generasi dengan karakter baru belum tentu muncul apabila tidak ada satu peristiwa yang disebut critical moment atau peristiwa sejarah. Nah, ini kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu pendekatan bagaimana cara melihat generasi sesuai dengan periodisasi sejarah. Yang sebetulnya kita memiliki periodisasi sejarah yang berbeda dengan generasi muda di Barat dan terutama di Amerika, di mana istilah milenial itu sendiri lahir. Jadi kalau mundur ke belakang, kita punya periodisasi sendiri. Dari sejak generasi Founding Fathers, yang saya sebut generasi Alpha, lalu generasi Angkatan 66, generasi Beta, generasi Reformasi, generasi Theta, saya sebutnya, lalu generasi yang sekarang bisa apple to apple dengan milenial di Amerika Serikat yang saya sebut dengan generasi P. Nah, bicara tentang peran pemuda, karena dulu yang istilah yang digunakan adalah pemuda, bukan milenial, bangsa Indonesia sendiri sebetulnya didirikan atas dasar imajinasi para pemuda dan pemudi. Jadi mereka dulu berimajinasi tentang satu kesatuan komunitas yang disebut dengan Indonesia, dan kita sampai saat ini masih hidup sebetulnya di tengah imajinasi mereka. Nah, jadi sejak dulu sebetulnya Indonesia adalah youth center society. Jadi masyarakat yang berorientasi dan berkiblat kepada pemuda dan pemudi. Jadi bukan hanya karena sekarang ada tema dan isu dan kata kunci milenial, lalu semua orang mulai menyorot anak muda, tapi sebetulnya sejak awal Republik pun semua juga sudah berkiblat kepada anak muda. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita membaca buku-buku sejarah, para sejarawan itu sepakat bahwa istilah pemuda itu adalah istilah khusus. Jadi pemuda itu adalah komunitas yang memang punya idealisme dan sifat filantropis. Jadi selalu memikirkan nasib dan kemaslahatan orang banyak. Jadi selebihnya di luar dari itu, sejak zaman revolusi itu hanya disebut anak muda. Jadi kalau misalnya Mavindo ini berarti tergolong pemuda nih, karena selalu memikirkan literasi dan maslahat orang banyak. Jadi selebihnya yang tidak memikirkan itu hanya disebut sebagai anak muda. Nah, kalau saya melihat sebetulnya peran milenial ini makin ke depannya atau peran generasi muda ini akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin lama krisis ini akan berlangsung, sebetulnya antara satu anak muda dengan anak muda yang lain ini persis pengulangan seperti sejarah di era masa lampau, itu akan semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Mungkin saat ini hal itu gejala itu sudah mulai terlihat. Jadi kelas-kelas sosial itu semakin semakin menipis. Jadi dulu mungkin ada anak-anak yang kelas sosial menengah, ada kelas sosial atas, kelas sosial bawah, lalu ada yang hipster, ada yang komunitas lifestyle sport dan sebagainya. Tapi dalam kondisi krisis, satu komunitas dengan komunitas lain itu akan semakin bergantung satu sama lain, akan semakin independen. Nah, ini yang akan nanti memicu adanya solidaritas bersama atau yang saya sebutnya Imagine Youth Solidarity. Itu saya tulis di sebuah artikel di media pop hari ini. Itu menanggapi satu isu yang juga dipaparkan oleh Yuval Noah Harari ya, menanggapi COVID-19 ya, di mana dia menulis sebuah artikel berjudul Dunia Setelah COVID-19. Jadi bahwa COVID ini tidak bisa diselesaikan bila kita tidak memiliki sebuah global solidarity. Jadi kalau misalnya sendiri-sendiri, masing-masing itu nggak akan selesai antara satu negara dengan negara lain. Nah, kalau kita untuk konteks nasional, kita nggak akan bisa selesaikan ini sendiri apabila anak mudanya tidak membangun jejaring, tidak bersatu-satu dengan yang lainnya. Jadi mutualisme dan saling bergantung satu sama lain itu adalah sebuah kunci untuk kita bisa menyelesaikan atau melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, sayangnya kan kita masih ada sisa-sisa jejak-jejak, apalagi tadi Bung Dedi menjelaskan beberapa hoax, sisa-sisa polarisasi setelah pemilu. Itu yang harusnya sebetulnya harus kita mulai lawan. Jadi kita lebih kedepankan, lebih utamakan ya tadi, sebuah solidaritas bersama itu antara satu anak muda dengan anak muda lain. Dan kita memasuki satu masa transisi yang sangat menarik karena
bahkan sebelum pandemi COVID-19, rata-rata anak muda itu memegang handphonenya itu kan kira-kira sekitar 3 jaman ya. Jadi setelah home quarantine ini pastinya meningkat. Jadi makin lama, mungkin sekitar 5 jaman lah. Dan ada satu kegelisahan yang saya perhatikan sejak sebulan kita udah mulai masuk ke bulan kedua masa PSBB ini, yaitu ada ketakutan FOMO istilah yang digunakan ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan dan juga takut tidak dianggap kompeten, takut tidak dianggap lebih tahu dari yang lainnya. Sehingga kalau kita buka sosial media atau kita buka grup-grup WhatsApp, seakan-akan semuanya jadi ahli, semua jadi dokter ya. Semuanya paling paham tentang COVID. Nah, ini kan sebuah masalah tersendiri. Jadi anak muda harus punya kearifan tertentu untuk mengatakan tidak apa-apa kok, mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya kurang paham, saya harus belajar terlebih dahulu. Karena sebetulnya apa yang dimaksud sebagai dengan literasi itu kan adalah kemampuan untuk membaca situasi. Jadi bukan sekedar banyak membaca buku. Jadi semakin saya punya literasi, semakin saya bisa membaca situasi. Jadi ketika tumpuk menumpuk saling menyebarkan link satu sama lain, dan itu di luar kapasitas kita, sebetulnya tidak apa-apa juga untuk mengatakan, oh ya saya kurang paham, saya harus cari tahu dulu. Itu sebuah sikap dan kearifan digital yang harus juga dikembangkan oleh anak muda di era seperti ini. Dan kita sepertinya masuk ke apa yang disebut oleh ada satu penulis di Amerika Serikat, Tom Nichols, mengatakan the death of expertise ya. Jadi matinya kepakaran. Jadi dokter-dokter dan orang-orang yang ahli itu sebetulnya harus lebih berisik ya, harus lebih banyak memberikan pendapat-pendapatnya, karena sekarang pada akhirnya kita malah jadi sering bertanya ke orang yang sebetulnya bukan ahli di bidangnya itu sendiri. Jadi di satu sisi para ahli harus lebih berisik, di sisi lain juga khalayak umum terutama generasi muda harus bisa memilah dan memilih siapa yang ahli nih dalam tema ini, tema ekonomi siapa, tema politik siapa, dan tema kesehatan itu siapa. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba memfollow satu akun Twitter yang kita nggak tahu apakah dia ahli atau tidak, lalu kita mengambil dan menelannya bulat-bulat. Nah, ke depan aku rasa apa yang kita hadapi ini kan adalah sebuah maraton ya. Ini bukan sebuah sprint. Jadi kalau mengikuti beberapa temuan terakhir saya sempat membaca sebuah artikel dari Harvard yang mengatakan bahwa physical distancing di Amerika Serikat mungkin akan stretch sampai 2022, dan wawancara dengan Bill Gates itu mengatakan bahwa kondisi di Amerika itu kemungkinan sampai 18 bulan ke depan. Jadi kita harus bersiap-siap untuk maraton dan bekerja sama satu sama lain. Jadi anak muda fungsinya adalah tadi membangun jejaring, membangun network. Dan yang paling penting adalah menyebar optimisme dan pesan-pesan positif. Karena sebetulnya sama, kalau ada satu teori lama di bidang psikologi dari Gustav Le Bon mengatakan bahwa emosi itu contagious. Emosi itu sebetulnya sama kayak virus, itu menular juga. Jadi kalau informasi negatif, pesan negatif itu tersebar luas, itu cenderung menular. Tapi untuk hal yang sama juga bisa berlaku untuk pesan-pesan positif dan optimisme. Dan anak muda harus lebih lebih mandiri dalam menyusun pengetahuan, jadi nggak ikut-ikutan. Yang selama ini ya sangat bergantung pada kolam-kolam yang dia miliki di sekitar dia, misalnya kolam grup WhatsApp, kolam Facebook, kolam Instagram. Lalu dia bergantung pada informasi yang sifatnya horizontal, itu sesama dia bahwa oh ini informasinya benar, dan dia hanya bergantung pada kolam itu. Jadi pada saat-saat krisis seperti ini kita harus punya banyak kolam untuk melakukan komparasi, dan kita bisa mengambil informasi yang paling berfaedah, paling berguna bagi diri kita. Nah, ada sebetulnya satu filosofi Buddha yang bisa digunakan ya, terutama dalam men-share informasi, dan ini bisa digunakan juga untuk anak muda. Jadi ketika kita dapat satu informasi, pertama kita harus cek dulu ke diri kita sendiri, apakah informasi ini meragukan atau ini meyakinkan. Jadi kalau meragukan, baiknya langsung lekas ditinggalkan. Lalu kedua, apakah informasi ini berguna atau tidak berguna? Jadi kalau berguna itu langsung bisa disebarkan, lalu kalau tidak berguna jangan disebarkan. Tapi sebelum disebarkan, walaupun itu berguna, kita lihat dulu apakah audiens kita siap menerima informasi ini atau tidak. Kalau bisa siap, bisa disebarkan. Kalau belum siap, kita tunggu waktu yang tepat untuk bisa menyebarkan.
Jadi itu salah satu tips yang sebetulnya kembali lagi ke filosofi bagaimana manusia berkomunikasi dengan baik di masa lampau yang kita bisa aplikasikan dalam kondisi krisis ini, dan lagi-lagi peran pemuda itu sangat penting dan punya peran kunci dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Aku rasa itu. Terima kasih banyak Mas Faisal. Mungkin karena waktu kita masih tersisa beberapa menit, sekitar 10 sampai 12 menit untuk narasumber. Sepertinya kita akan kembali ke Dr. Clarin nih. Rupanya ada permintaan khusus di balik layar supaya Dr. Clarin menyelesaikan paparan materinya. Oke. Iya, tadi boleh dibantu Mas Adi. Tadi Dr. Clarin sudah sampai di slide berapa ya? Mungkin bisa langsung di ini aja. Tadi di slide Mas Adi, jaga sesama. Yes, nah kita mau busting dulu. Wah, karena waktunya juga nggak banyak dok, mungkin runningnya agak aja ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini semua saya ambil sumbernya dari WHO juga, jadi bisa di cross-check ulang nanti ke situsnya WHO ya. Apakah COVID-19 bisa menular lewat 5G network? Tidak bisa. Because this is a virus yang menginfeksi manusia gitu ya, bukan virus-virus in technology kind. Jadi ini nggak menyebar lewat 5G network. Gitu, next. Apakah berjemur atau berada di suhu udara panas bisa mencegah penularan COVID-19? Jawabannya begini, jadi COVID-19 itu kita asumsikan dia bisa mati di suhu 56 derajat Celcius. Dimana nggak mungkin kita tuh berjemur di bawah matahari sampai 56 derajat Celcius, sudah terbakar kulit kita. Nggak cuma kulit kita, bisa dehidrasi, bisa kejang-kejang, segala macam. Kita demam pun kena 40 derajat Celcius aja udah ada risiko kejang. Jadi nggak mungkin ya, nggak perlu pakai itu tuh yang sampai berjemur, sampai panas banget. Aduh, apalagi siang-siang malah bisa kena kanker kulit. Jadi please, ini adalah mitos ya, it's not right. Next. Apakah menahan nafas 10 menit tanpa batuk atau tidak atau rasa tidak nyaman berarti kita bebas dari COVID-19? Ini tadi juga udah disinggung sebelumnya ya, bahwa ini nggak benar. Jadi kita tahu COVID-19 atau enggak, itu bukan dari kita bisa tahan nafas 10 detik atau enggak gitu ya. Tapi dari, maaf ini salah ketik 10 detik ya harusnya. Tapi dari tes, dari swab. Kalau positif ya berarti positif, gitu aja. Gitu. Next. Apa COVID-19 hanya berada di negara 4 musim? Ya, saya rasa kita semua juga tahu bahwa jawabannya enggak ya. Buktinya di Indonesia udah banyak juga yang kena COVID. Gitu. Jadi, terlepas dari kelembapan, suhu, iklim, dan lain sebagainya, COVID-19 tetap bisa menyebar. That's why namanya adalah pandemi. Gitu, karena global sifatnya ke seluruh dunia. Next. Apa hand dryer atau hair dryer bisa membunuh COVID-19? Nih jawabannya tidak ya. Yang ada tangan jadi kering, rambut jadi kering juga gitu, terlalu kering yang ada. Karena sekali lagi tadi kita berkaca dari SARS-CoV itu bisa mati di suhu 56 derajat Celcius. Gitu. Jadi nggak mungkin nyampe sepanas itu. Gitu. Next. Apakah menyemprot alkohol atau disinfektan ke seluruh tubuh bisa membunuh COVID-19? Nah, jawabannya enggak, gitu. Karena nomor satu kita harus bedakan antara alkohol dan disinfektan. Maksudnya di sini adalah antiseptik dan disinfektan. Jadi antiseptik itu kita bisa gunakan untuk permukaan benda hidup seperti kulit kita, gitu. Tapi kalau disinfektan ini dia khusus untuk benda mati. Jangan sampai disinfektan ini masuk ke kita inhale masuk ke sistem pernafasan kita, kena mukosa kita, nah itu bisa berbahaya. Gitu. Jadi nggak perlu kita menyemprot orang ya, kalau misal ada kurir atau apa yang nganter itu nggak perlu, gitu. Karena yang ada malah bisa jadi berbahaya. Dan menyemprotkan ke seluruh tubuh ini, istilahnya kita hanya melindungi yang ada di luar. Kalau udah masuk ke dalam tubuh dan orang ini udah terinfeksi, ya nggak juga, nggak akan membunuh. Apalagi kalau pakai katanya ada yang minum alkohol gitu ya, aduh itu hancur dah. Nggak, itu nggak benar. Itu myth. Not right. Next. Apakah, nah ini tadi nyambung ya, apakah minum alkohol membunuh COVID-19? Jawabannya enggak, gitu. Ada yang bilang karena alkohol ini kan antiseptik, gitu. Nah, sifat antiseptiknya aja berapa persen? Nggak mungkin kita minum alkohol 70% kita minum, panas, ibu, terbakar, itu. Mati lah, nggak ada langsung. Kitanya yang mati, bukan COVID yang mati. Next.
Ya, ini apakah COVID-19 bersifat airborne? Ternyata udah di fact check oleh WHO saat ini bahwa COVID-19 tidak airborne. Kenapa? Karena airborne ini bisa bikin kita jadi harus lebih berhati-hati lagi. Istilahnya kalau kita droplet, itu hanya droplet itu molekulnya lebih besar. Maka tadi saya bilang ketika 1 meter dia kena gravitasi, dia jatuh ke bawah. Tapi kalau airborne, molekulnya lebih kecil lagi. Artinya dia akan lebih susah terkena gravitasi jatuh ke bawah. Artinya radius penyebarannya lebih besar daripada 1 atau 2 meter. Jadi kita harus lebih physical distancing lagi kalau misal COVID ini airborne gitu. Harus bahkan mungkin 20 meter kita jaga jarak satu sama lain, which is ya agak susah ya gitu. Nah, makanya di sini udah dinyatakan bahwa dia bukan airborne. Jadi dia masih bersifat penyebaran melalui droplet. Kayak gitu. Next. Selesai. Jaga diri, jaga sesama dari COVID-19. Oh ya, sekali lagi intinya info-info yang ada sekarang ini bisa terus berkembang ya nanti-nanti. Jadi kita juga sebagai millennials, kita sebagai pengguna teknologi dan internet, kita sendiri harus aware dan kita harus inisiatif untuk update. Jadi apapun informasi yang diberikan di sini, itu bisa aja berkembang gitu. Bisa mungkin hari ini kayak kemarin contohnya saya bikin video boleh jabat tangan, sekarang udah nggak boleh jabat tangan gitu karena itu udah terkait 1 bulan yang lalu. Jadi intinya info berkembang dan kita harus update juga gitu. Ya, sekian. Oke, terima kasih banyak Dr. Clarin. Mungkin sekarang kita sudah bisa membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, tadi saya sudah kirim format, saya tunggu 1-2 menit, boleh dikirimkan pertanyaannya untuk siapa. Dan terlebih dahulu, bagi para peserta yang ingin tanya, diharapkan sesuai dengan format yang sudah diberikan ya. Jadi diisi dengan nama, organisasi atau institusi, terus ditujukan kepada siapa, terus baru pertanyaannya. Saya tunggu 1-2 menit, boleh dikirimkan di chat mungkin. Dan apabila ingin ada yang nanya secara langsung juga, boleh raise hand, nanti kita akan pilih. Untuk raise hand sendiri itu ada pilihannya ya. Itu nanti diklik. Saya masih nunggu beberapa pertanyaan. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Mas Adi boleh dibantu ya untuk yang raise hand. Boleh. Oke, yang mana Mbak? Yang dipilih yang mana? Ada mungkin yang pertama raise hand kali ya. Ada Rizky Ramadan, coba di sebelah. Oke, coba sebentar. Rizky Ramadan. Silakan. Silakan, Rizky Ramadan. Iya, ini boleh. Halo Mas, selamat siang. Ayo, selamat siang. Nama, organisasi atau institusi ditujukan. Nama saya Rizky Muhammad Ramadan dari Universitas Mercubuana. Oke. Ini tanyanya boleh ke salah satu narasumber atau ketiga-tiganya ya, Bu? Satu dulu mungkin ya. Oh, satu dulu. Aduh. Gini aja nih, Mbak. Kepada Kak Dr. Clarin. Yang saya bingungin kan di satu sisi saya melihat berita ya, mungkin hoax atau tidak saya kurang mengerti, bahwa dengan meletusnya gunung berapi itu kan ada asap dan juga kenaikan suhu udara ya. Kedengaran nggak? Suhu udara yang dapat mengandung racun, apakah itu dapat meminimalisir virus corona ataukah gimana ya Mbak ya? Dan kakak kan profesi sebagai dokter nih, apakah kakak itu ikut terjun langsung dalam membantu pasien ataukah hanya dokter khusus yang dipilih buat menangani virus corona saja melalui media sosial?
Itu saja. Oke, terima kasih Rizky Ramadan. Iya, sama-sama. Oke, Eh, jadi tunggu. oh ini saya udah boleh langsung Iya. jawab ya? Oke, gitu. Saya persilakan dok, boleh langsung Iya, dijawab. iya. Jadi sebelumnya intinya kalau kita belum ada evidence based artikel seperti itu ya kita nggak bisa percaya bahwa itu benar gitu ya. Tadi apa ada gunung meletus dan lain sebagainya bisa mengurangi COVID. Jujur saya belum pernah dengar ya seperti itu. Gitu. Mekanismenya juga saya nggak tahu juga itu kenapa bisa ada gunung meletus lalu bisa mengurangi kemungkinan COVID. Yang bisa mengurangi kemungkinan COVID ya kalau badan kita sehat gitu, kalau imunitas kita kuat dan kita tetap jaga kebersihan. Intinya kita balik ke situ aja sih. Itu kita balik ke prinsip awalnya gitu. Jadi kalau dibilang tuh istilahnya balik ke fisiologinya manusia itu sendiri. Gitu ya. Kalau terkait dengan alam, jujur mungkin nanti yang lebih ekspertis di alam mungkin bisa menjelaskan ya kalau untuk fenomena gunung berapi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya udah terjun atau belum. Jadi gini, status saya itu sebenarnya sekarang adalah dokter internship. Gitu ya. Jadi mau memasuki masa internship. Nah, internship itu kita melalui beberapa proses tertentu. Ada harus punya SR dulu, kemudian nanti ada bikin SIP-nya. Jadwal saya itu seharusnya turun di bulan Mei. Tapi karena ada wabah ini, kemudian kantor KKI dan segala macam, konsil kedokteran segala macam kan tertunda pastinya. Nah, itu akhirnya jadwalnya mundur jadi bulan Juni. Gitu. Nah, basically kalau dari dokter internship sendiri, mungkin buat yang belum paham ya, jadi seorang dokter kalau udah lulus, sumpah dokter, dia harus mengikuti program magang dulu, yaitu dokter internship, selama 1 tahun, baru setelah itu bebas, mau praktek mandiri, mau praktek sebagai dokter umum, mau praktek di rumah sakit, dan lain sebagainya, itu boleh. Gitu. Dan yang boleh terjun menangani COVID, ya sebenarnya ya semua tenaga medis, bisa, karena ya itu kan memang di situ tugas kita, gitu loh. Tapi ya itu tadi, untuk aku turun langsung saat ini, karena programnya baru berjalan bulan Juni, aku belum menangani langsung pasiennya, gitu. Dan itu, jadi untuk saat ini yang bisa aku lakukan ya kita membantu edukasi seperti ini. Ya, betul. Benar, kan kita semua bisa berpartisipasi sesuai porsi masing-masing, ya. Gitu, Mas. Oh, seperti itu. Baik. Terima kasih kepada pada Dokter Clarin ya. Terima kasih, mudah dijawab pertanyaannya ya. Terima kasih Rizky Ramadan. Selanjutnya kita akan pilih satu penanya lagi. Mungkin karena tadi sudah laki-laki, kita akan pilih perempuan. Mas Adi? Ya, siapa tuh? Ini ada dari Renanda Dwina Putri, Mas. Oke, sebentar. Renanda, oke. Mana silakan. Renanda? Oh ya, baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Renanda dari Universitas Pendidikan Indonesia yang juga tergabung dalam Komisi Mafindo. Saya ingin bertanya kepada Dr. Clarin ya mengenai permasalahan yang saya temukan di sosial media itu banyak sekali orang yang ibaratnya komplain dengan ketidakterbukaan pemerintah terhadap data-data ya, data-data mengenai pasien yang positif, jadi mereka merasa bahwa kurang dijabarkan penyebab pastinya mereka yang pasien positif itu dari mana penyebabnya, dan juga dari hasil rapid test yang diuji itu. Nah itu menurut dokter itu tanggapannya bagaimana ya dalam menghadapi pembicaraan mengenai ketidakterbukaan pemerintah dalam menyediakan data-data mengenai orang-orang yang positif terkena COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Wah, udah menyangkut pemerintah nih ya. Jadi gini sih, sebenarnya saya menjawab sesuai dengan area saya aja ya. Perkara gimana angkanya, kemudian ketidaktransparansian, saya yakin itu ada urusannya sendirilah. Maksudnya kenapa, apa itu benar atau enggak, saya juga nggak tahu. Di demand seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi sekarang penting nggak sih kita tahu itu, gitu loh. Yang penting sekarang supaya kita sehat. Menurut saya sih, tanggapan saya sih itu ya. Yang penting sekarang gimana kita tidak menjadi korban dari COVID dan kita tidak menjadi orang yang menularkan COVID ke orang lain.
gitu. Karena yang pasti ini akan menjadi beban buat fasilitas kesehatan dan sistem kesehatan juga. Gitu, seperti yang tadi saya bilang, kalau orang yang COVID ini naik sekali jumlahnya, sedangkan bed di rumah sakit untuk menangani COVID ini nggak cukup, apalagi kalau sampai ngambil bed yang lain gitu ya, nah itu kan yang rugi juga kita sendiri. Gitu. Jadi, kalau mengenai pemerintah, transparansi, dan segala macam, gimana ya, menurut saya kita nggak usah terfokus ke situ gitu loh. Kita terfokus aja ke gimana kita jaga badan kita, ke gimana kita bisa supaya tetap sehat, supaya kita pun nggak membebani pemerintah gitu. Dan sebelum kita ngomong itu, yuk kita lihat sendiri juga usaha apa yang udah kita lakukan nih. Gitu. Kita sebagai mahasiswa, maksudnya mbaknya sebagai mahasiswa dan teman-teman, ya benar-benar sudah menjalankan, saya harap sih ya, sudah benar-benar menjalankan study from home, work from home, dan benar-benar mengurangi, nggak perlu nongkrong-nongkrong di luar, nah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi buat saya sih, kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Gitu. Apakah kita sudah mengikuti anjuran pemerintah atau belum? Gitu. Itu aja sih menurut saya. Halo? Oke. Mbak Renanda mungkin sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, Mas Adi, ini kita akan ngambil satu penanya lagi atau gimana? Karena ada tambahan tadi sepertinya dari Mas Da. Mas Adi. Ya, sorry. Oke. Ya. Kayaknya pertanyaan di chat ya, atau gimana? Saya kurang ini juga. Kita mau ngambil dari yang raise hand lagi, mungkin? Ya, sebentar ya, kita akan lihat dari chat. Ini ternyata banyak sekali pertanyaannya kepada Mas Dedi. Oke. Ya, saya akan bacakan ya, Mas. Pertanyaan saya menanggapi tentang pemerintah yang sempat menutupi, tentang pemerintah yang sempat menutupi informasi mengenai PDP atau ODP wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Apakah ketika pemerintah menutupi informasi tersebut dapat disebut dengan hoax? Oh, pertanyaannya, sorry bisa diulang tadi? Iya. Sorry. Ini apakah saya lanjut? Pertanyaannya mungkin tadi beberapa Mas Dedi sudah dengar. Apakah tadi itu mungkin tadi itu bukannya sudah pertanyaan untuk Mbak Clarin ya? Serupa itu ya? Iya. Oke, kita next ya. Atau mau sama? Next aja ya. Iya. Sebenarnya sih untuk Mas Det sih mungkin jawabannya dari iya, itu tadi dari Ahmad Fadil. Ya. Pertanyaannya menanggapi tentang pemerintah yang sempat menutupi informasi mengenai PDP atau ODP wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Apakah ketika pemerintah menutupi informasi tersebut dapat disebut dengan hoax? Karena mereka tidak mengatakan data yang sebenarnya. Dan dengan hal yang telah terjadi di atas, tingkat kepercayaan saya menjadi menurun ke pemerintah dan bahkan media pada umumnya. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi yang terpercaya? Dari mana lagi? Sedangkan media dan pemerintah yang satu-satunya jadi sentral kita untuk mendapatkan informasi masih menutupi hal yang penting pada saat ini. Kurang lebihnya gitu sih. Oke, saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang ketertutupan data pemerintah itu sama sih seperti Dokter Clarin, itu urusannya pemerintah lah, gitu loh. Karena mungkin ada alasan-alasan di baliknya dan segala macam. Tapi kalau bicara tentang dampaknya memang gitu loh, itu berdampak terhadap kepercayaannya masyarakat ini benar atau enggak dan segala macam gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bertumpu pada kasus itu atau pada masalah itu gitu loh, kita nggak akan fokus terhadap masalah yang sebenarnya nih, di depannya ada apa nih gitu loh. Bicara tentang PSBB-nya, terus bicara tentang korbannya gitu loh, bicara tentang sebagainya gitu loh. Kita perkembangannya terhadap ekonomi, kita nggak akan fokus ke situ kalau kita hanya bicara tentang masalah transparansi data gitu loh. Tapi beberapa organisasi ataupun figur pun juga sebenarnya mengkritisi hal itu gitu loh. Nah, kita bisa mengkritisi hal itu dan itu menjadi catatan juga sih buat pemerintah agar kedepannya gitu loh, datanya dibuka, bukan hanya pemerintah pusat aja tapi pemerintah daerah juga gitu loh. Nah, kalau misalkan bicara
itu kategori hoax atau apa atau bukan dan segala macam gitu loh, ya kan? Ya itu bisa ke misinformasi ketika tidak disengaja, itu bisa disinformasi ketika disengaja, seperti itu gitu loh. Nah itu kembali kepada penilaian, kembali kepada momentumnya, kembali kepada kepentingannya gitu loh. Nah itu cukup kompleks ya gitu loh untuk menjawab itu. Kita nggak bisa hanya bicara tentang yang terlihat saja. Tapi kalau misalkan bicara tentang satu tema, satu isu, ini sudah pasti hoax gitu loh. Itu bisa kita klarifikasi ketika kita sudah menemukan faktanya. Misalkan yang 10 detik itu ternyata hoax, kita temukan klarifikasi faktanya ini gitu loh. Terus yang lainnya misalkan menular melalui tatapan mata itu hoax, kita temukan melalui droplet, melalui bersentuhan dan segala macam itu ketertularan COVID-19. Hal-hal seperti itu. Artinya bukannya kita malah menyerah atau menjauh, tapi kita malah mengkritisi dan kita mencontohkan gitu loh. Kita harus buktikan, kita harus punya data valid, kita harus punya fakta gitu loh, agar apa COVID-19 ini bisa tertangani dengan aman dan baik. Itu aja sih jawaban dari saya. Oke, Mas Dedi, terima kasih banyak. Oh iya, tadi katanya ada materi tambahan mungkin dari Mas Dedi. Masih ada waktu kita sekitar. Enggak, palingan lanjut aja. Saya mau menjawab pertanyaan tadi, ada yang menarik tuh. Apa ya? Terkait apa sih? Oke, lanjut pertanyaan aja deh Mbak. Gitu loh, karena ada beberapa nih yang ketutup nih. Gitu loh. Okay. Lanjut pertanyaan aja. Oke. Mas Adi, kita boleh pilih lagi yang raise hand ya. Tadi ada dari, kita langsung ke... Ya, yang mana? Sebentar, saya masih pilih. Karena tadi banyak yang nanya. Ini ada dari Zul Fauzi, Mas. Oke, Zul Fauzi. Boleh? Oke, sebentar. Ya, silakan, Zul Fauzi. Halo, selamat siang. Ya. Halo, Mas. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Berlin dan rekan-rekan semua. Pertanyaan mungkin untuk Dr. Clarin. Tadi sih sebenarnya saya udah ngechat juga, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin kita ngomonginnya hasil rapid test yang dilakukan oleh di negara kita sendiri. Sebenarnya seberapa efektif dan kalau saya melihat berita juga mendengar berita itu juga nggak tahu benar atau hoax atau tidak. Misalkan ada orang yang positif COVID-19, ternyata rapid test atau swabnya itu belum keluar. Itu sebenarnya bagaimana sih, Dok? Kalau menurut dokter sendiri tanggapan tentang rapid test itu? Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya agak bingung maksudnya positif COVID-19 tapi rapid test atau swab-nya belum keluar tuh berarti positifnya dari mana ya? Berarti belum ada ininya ya. Jadi gini, mungkin banyak yang masih bingung tentang rapid test dan swab test. Jadi dalam suatu diagnosis itu, di kedokteran kita punya yang namanya gold standard atau baku emas. Artinya fungsinya adalah, kalau dia ini positif, berarti dia benar-benar positif. Itu sudah melalui berbagai penelitian dari, ya istilahnya udah disahkan di seluruh dunia bahwa itu gold standard. Nah, tapi ada juga yang namanya screening. Atau, apa sih bahasa Indonesia screening tuh? Bukan. Ya pokoknya screening lah ya. Kita ngeliat screening, apakah dia ini, kita lihat kemungkinan dia positif atau enggak. Nah, sekarang alurnya, ketika nih seseorang di rapid test, terus dia hasilnya positif, maka dia tidak serta-merta dibilang positif COVID-19, karena dia harus di swab test lagi. Gitu. Karena kita punya yang namanya sensitivitas dan spesifisitas dalam rapid test. Yang kita tahu kemarin ya, sensitivitasnya itu cukup rendah gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa dia benar-benar positif itu ada persentasenya, dan ternyata ini persentasenya cukup rendah. That's why, itulah kenapa setiap orang yang sudah di rapid test pasti akan dites, yang udah di rapid test dan positif pasti akan dites ulang, dicek ulang di swab test, karena gold standar kita adalah swab test ini gitu, untuk benar-benar ngelihat apakah virus ini benar-benar ada dalam tubuh kita gitu. Karena cara kerjanya rapid test ini ya, yang saya tahu ini kalau nggak salah di rapid test yang kita ambil ini adalah menurut antibody.
gitu. Jadi menurut antibody terhadap virus corona. Virus corona sendiri ada banyak, dalam arti nggak cuma COVID-19. Jadi antibody itu adalah, gini, kalau kita terinfeksi suatu penyakit, maka tubuh akan memberikan respon. Jadi tubuh akan menghasilkan tentara-tentara yang sensitif terhadap virus tersebut. Gitu. Nah, sedangkan yang kita cek ini adalah si tentara ini. Jadi si antibody ini, respon tubuh yang dicek, bukan materi genetik dari virus tersebut. Materi genetik virus ini diceknya melalui swab test. Gitu. Nah, sedangkan bisa terjadi cross-link nih antara ini sendiri, antibody sendiri, karena kan ada virus corona yang lain. Virus corona lain dalam arti yang bukan COVID-19, yang tadi saya bilang coronavirus ini adalah suatu keluarga virus. Gitu. Nah, takutnya, makanya sensitivitasnya itu adalah 30% ya karena ada kemungkinan-kemungkinan lain, dan ini kompleks sih, kita nggak bisa bilang dari satu sisi aja gitu loh. Mungkin ada cross-link antibody, gitu. Terus mungkin rapid test-nya sendiri apakah sudah teruji. Ini kemungkinan ya, kemungkinan yang bisa terjadi. Gitu. Nah, that's why gold standard, kita harus berpegang sama gold standarnya ini, gitu, yaitu swab test. Gitu sih. Gimana? Kira-kira menjawab nggak nih? Masih ada yang bingung nggak? Gimana, Mas? Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? Kalau sudah, saya akan lanjut ke penanya selanjutnya. Cukup jelas, Mbak. Terima kasih, Dr. Klarin. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, Mas Adi, mungkin kita akan pilih cewek kali ya. Oke. Yang raise hand. Sebentar, ini di saya. Ini ada 2 sepertinya untuk cewek yang raise hand. Ada. Boleh Mas di ini aja? Yang mana? Saya yang pilih? Iya, boleh. Persilakan. Oke, sebentar. Oh sorry, kayaknya cuma 1 ya. Ada Jedidah ya? Oke. Ya. Silahkan. Sudah saya unmute. Sorry. Cowok ya ternyata ya? Cowok. Kita sorry. Kita carinya cewek, Mas. Saya sorry ya. Maaf, Mas. Nanti akan kita beri kesempatan. Oke. Panitia tolong diingat ya. sorry banget. Oke, ya sebentar saya lihat dulu camnya berarti. Sorry. Oh, mungkin ini aja Mas, saya akan bacakan pertanyaan aja yang melalui chat. Oke, silakan. Gimana? Ya, ini saya dapat pertanyaan dari Dr. Muhammad Faisal. Mohon maaf, dari Agustio Andika Pratama dari Universitas Nasional ditujukan kepada Dr. Muhammad Faisal. Isi pertanyaannya, masa setelah krisis COVID-19 ini kira-kira akan seperti apa bagi Indonesia dan seluruh dunia? Misalnya ada perubahan, dan itu di bagian apa saja? Kurang lebihnya seperti itu, Mas Faisal. Baik, terima kasih. Ini kedengeran ya, Bentang ya? Kedengeran, Mas. Aman. Iya. Jadi kemarin saya sempat menulis ada 2 artikel, satu diterbitkan di Kompas, satu lagi di Mediapop hari ini membahas tentang dunia setelah COVID ya. Jadi jelas akan ada perubahan yang sangat signifikan, terutama di dunia anak muda. Kalau sebelum COVID semua berbicara tentang revolusi industri 4.0, tentang AI, tentang otomatisasi, digitalisasi. Nah setelah COVID tiba, semua narasi-narasi imaji tentang masa depan yang jauh lebih canggih itu sekarang mulai direvisi lagi. Jadi mungkin nanti ke depan anak muda yang akan memimpin bagaimana imaji masa depan itu untuk peradaban bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia itu akan dijalankan seperti apa. Yang jelas pertama akan ada concern yang lebih besar terhadap lingkungan hidup. Karena ini tersebarnya pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan bagaimana treatment kita sebagai manusia dan sebagai masyarakat global terhadap lingkungan hidup ya. Dan kita tahu bahwa semua bahan-bahan kimia yang digunakan untuk sebagai obat yang digunakan di berbagai rumah sakit itu semua berasal dari lingkungan. Mungkin ada obat yang terletaknya di bukit, ada yang di hutan, ada yang di dasar laut.
Jadi pada ke depan ini akan ada banyak concern di bidang lingkungan hidup dan ini akan berimplikasi terhadap cita-cita, pilihan jurusan, dan profesi anak muda ke depan yang akan lebih sustainable. Lalu impact lain, mungkin setelah kita mengalami bersama-sama masa PSBB kalau di Indonesia, kalau di negara-negara lain home quarantine ya, itu kita akan belajar untuk kembali lagi berinteraksi seperti biasa. Jadi akan ada masa unfreezing saya sebutnya, masa transisi di mana kita belajar lagi untuk berteman lagi, berkomunikasi, berinteraksi kembali. Dan di situ nanti akan ada upaya untuk nanti memaknai ulang tentang persahabatan, tentang peer group, pertemanan, di mana anak-anak muda akan lebih mengapresiasi teman-teman sejati ya. Jadi siapa yang sebetulnya benar-benar percaya mau dekat dengan saya, itu akan ada proses seperti itu. Lalu saya lihat ini yang menarik dan juga sempat saya tulis di buku saya Generasi Kembali ke Akar, ada kecenderungan untuk melihat lagi ke belakang. Jadi mengambil nilai-nilai dari kearifan lokal, dari sejarah. Pada akhirnya kita sekarang mendengar lagi istilah pagebluk setelah sekian lama, yaitu istilah yang digunakan generasi terdahulu ketika terjadi Spanish flu di Indonesia. Lalu saya lihat di YouTube juga banyak yang akhirnya menembang lagi tembang-tembang yang dulu dibawakan oleh generasi terdahulu ketika terjadi pagebluk. Ada yang mengupload salawatan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ada keseimbangan antara melihat masa depan yang serba canggih dengan mengambil kembali kearifan lokal dari masa lalu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah pandemi COVID-19 ini. Saya mencoba melihat ada beberapa hal positif tadi, poin-poin yang saya sampaikan. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Faisal. Ya, terima kasih kembali. Iya, saya akan melanjutkan. Ini ternyata banyak juga yang raise hand. Ini selanjutnya ada Mas Adi. Ya. Ya, ini ada mana tadi ya? Saya lihat sepertinya ada perempuan tadi, Endah raise hand tadi. Coba dilihat Mas Adi. Oke, sebentar. Oke, itu bisa diminta untuk unmute mic-nya. Dan dari sini tidak bisa. Iya. Mbak atau Ibu Endah, saya persilakan untuk bertanya. Terlebih dahulu mungkin mikrofonnya di-on-kan kembali, di-unmute. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya mau tanya pada Mas Faisal, adakah gitu ya data berbasis riset, ini juga mungkin kepada Mas Dedi atau siapapun yang peneliti di sini, yang menggambarkan keberbedaan efek COVID dan penanganan negara maupun non-negara, jadi kelompok-kelompok yang nantang gitu ya, menantang situasi ini, itu efeknya pada laki-laki dan perempuan. Karena menurut saya sangat jarang analisis dilakukan yang berbasis gender begini. Sehingga penanganannya itu seolah-olah sama. Ke semua orang itu sama. Stay at home, kerja dari rumah, dan sebagainya. Walaupun benar bahwa harus kerja dari rumah. Tetapi efek yang berbeda pada laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal ini, kekerasan itu akan sebetulnya terjadi, tetapi karena semua layanan cenderung menurun, maka persoalan ini menjadi tidak tertangani mungkin ya. Nah, ini saya melihat milenial itu pertemanan seperti yang tadi kata Mas Faisal itu, bila kemudian terjadi solidaritas, maka ini sebetulnya bisa menjadi kelompok yang menyuarakan bila terjadi kekerasan di antara teman-temannya maupun yang terjadi di dalam rumah tangga. Saya mohon respon dari Mas Faisal, atau mungkin dokter juga bisa. Terima kasih. Mungkin Mas Faisal bisa terlebih dahulu memberikan jawabannya, terus setelah itu kepada Mas Dedi, dan mungkin Dokter Clarin juga saya perbolehkan untuk menanggapi. Terima kasih. Bu Indah, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali. Setelah kira-kira saya sudah mengikuti kabar tentang COVID-19 ini 4 bulan, jadi sebelum tiba di Indonesia,
baik ketika itu terjadi di Bangkok itu masih besar, di Wuhan masih tinggi sampai sekarang, yang dominan itu di Amerika hingga di Italia dan juga Spanyol. Hampir setiap pagi saya mengikuti berita-berita internasional tentang perkembangan COVID-19. Saya rasa sejauh ini saya sampai pada satu kesimpulan, tidak ada satu institusi negara manapun yang siap dengan pandemi COVID-19 saat ini. Jadi isu seperti tadi kekerasan, isu gender, itu masih belum mengemuka dan harus terus dipush. Makanya ada satu poin yang ditulis oleh Yuval Noah Harari kemarin menanggapi COVID-19 adalah citizen empowerment, di mana negara tidak bisa sendiri, harus ada empowerment dari masyarakat. Untuk saat ini negara masih fokus tadi pada melakukan tes. Sampai hari ini pun tadi pagi Donald Trump juga dalam press release-nya juga masih fokus dengan melakukan tes secara masif. Di Inggris juga masih fokus ke tes secara masif. Jadi ada isu-isu perifer yang berkembang memang, dan itu saya coba antisipasi juga, makanya saya membuat satu situs kembali ke akar.com untuk mengantisipasi, memberikan modul-modul bagi masyarakat untuk mengantisipasi ya tadi, misalnya ada kekerasan karena orang frustasi, stres di rumah, bukan hanya terhadap perempuan, tapi juga terhadap anak atau terhadap satu anggota yang satu di dalam rumah dengan yang lain yang dalam waktu cukup lama mungkin akan bisa menimbulkan frustasi, dan kok dalam teori psikologi frustasi bisa mengarah kepada agresi. Mungkin Ibu Indah saya bisa sarankan nanti coba lihat juga di kembalikakar.com, karena saya juga baru berkomunikasi dengan teman-teman di Komnas HAM yang coba men-tackle isu-isu itu, menjawab isu-isu itu yang terutama kaitannya dengan tadi dengan permasalahan gender yang mengemuka baru kita lihat setelah terjadi pandemi COVID-19. Usul ke Komnas Perempuan, Mas. Siap, terima kasih Bu Indah. Nanti saya akan coba komunikasi juga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan untuk, mohon maaf, saya baca dulu dari Dian Bayu Firmansyah. Instansinya itu Ansut. Ini apa nih? Ditujukan kepada Mas Dedi. Isi pertanyaannya, akhir-akhir ini bahkan sejak zaman Pilpres dan Pilkada, kecenderungan hoax yang dibangun dengan narasi berbau sara, terutama sentimen agama, itu sangat mudah sekali dipercayai dan penyebarannya masif sekali di media sosial. Ini menurut saya sangat berbahaya karena sulit sekali untuk mengedukasi seseorang yang sudah percaya dengan isu hoax tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat awam untuk meminimalisir dampak hoax tersebut? Lalu seperti apa kebijakan yang mungkin bisa dilakukan oleh para stakeholder, terutama pemerintah, untuk mencegah hoax seperti ini menyebar luas ke kalangan masyarakat? Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Silakan, Mas Dedi. Iya, makasih Bentang. Jadi tadi dari siapa pertanyaannya? Mas siapa namanya tadi? Ian Bayu Firmansyah. Oke, Mas Ian, terima kasih buat pertanyaannya, bagus sekali. Jadi begini, pertama yang mesti kita ingat lagi adalah kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya kalau bicara tentang pemilih, itu basisnya adalah identitas, yaitu ada suku, ada agama, ada ras, ada antar golongan. Nah, mereka sangat mudah sekali ketika diberikan hoax-hoax yang sifatnya menyentuh ranah-ranah tadi. Gitu loh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Gitu loh. Yang pertama memang bicara tentang rasionalitas sih. Gitu loh. Jadi rasionalitas itu diutamakan. Artinya jangan sampai kita mengedepankan ketika bicara tentang dalam konteks election atau pemilihan, gitu loh, mengutamakan yang namanya fanatisme. Gitu, fanatisme terhadap satu ideologis, fanatisme terhadap personal, fanatisme terhadap kelompok, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dihindarkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai masyarakat awam tuh apa yang bisa kita lakukan, gitu loh, selain rasionalitas yang kita kedepankan, gitu loh, menyingkirkan fanatisme emosional atau egois, gitu loh, kita bisa memeriksa pemberitaan secara
sederhana. Misalkan kayak memperhatikan URL atau link ketika mendapatkan informasi atau ketika mendapatkan kabar, terus memeriksa foto yang ditautkan dalam satu artikel atau video yang ditautkan dalam satu artikel, apakah itu berhubungan atau tidak, terus memeriksa waktunya, memeriksa penulisnya, gitu loh, itu bisa kita lakukan. Nah, selain itu, kita pun juga bisa mengunjungi kanal-kanal pemeriksa fakta yang lain. Misalkan seperti WHO itu punya kanal periksa fakta sendiri untuk terkait COVID, gitu loh. Terus ada apa namanya, International Fact Check Network (IFCN), terus di Indonesia sendiri ada Mavindo, terus ada cekfakta.com di mana ada 24 media online bergabung di dalamnya. Terus pemerintah itu punya Kominfo, DKI itu punya Jalahok ya kalau nggak salah ya. Terus Jawa Barat itu punya JSA gitu loh. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan fakta di situ sebelum kita menyebarkan informasi, sebelum kita mempercayai informasi yang kita dapatkan. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Ded. Ya. Ya, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari chat, ditujukan dari Wildan, mohon maaf, institusinya dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta, ditujukan kepada Dr. Clarin dan juga Mas Faisal. Ini luar biasa ya, pertanyaannya panjang banget, satu paragraf. Jadi, melihat kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah, atas bagaimana mengajak kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terlalu panik menghadapinya. Karena justru dengan kepanikan dan ketakutan malah menurunkan imun tubuh yang dimana malah rentan terkena begitu. Sebelumnya, Dr. Clarin selaku influencer dan juga dokter, saya mengucapkan terima kasih. Serta untuk Pak Faisal tentang kepemudaan, yakni sebagai ideologis, filantropis, gagasan, dan maslahat umat. Banyak yang ingin saya tanyakan, bahwa peran pemuda di saat ini dan pasca pandemik COVID-19, kalangan pemuda yang artinya sebagai agent of change, yakni langkah konkret untuk para kaum muda seperti apa terkait budaya. Kurang lebihnya seperti itu. Dr. Clarin dan Mas Faisal, saya persilakan. Ya, tentang siapa dulu mungkin? Silakan Dr. Clarin mungkin. Oke, tentang apa yang bisa kita lakukan ya sebagai anak muda. Jadi gini, sebenarnya obat dari kepanikan adalah ilmu pengetahuan. Itu nomor satu. Dari situ kita bisa memilah-milah nih, kira-kira informasi mana sih yang kira-kira kalau didengar masuk akal atau enggak nih, berita seperti ini. Gitu. Nah, kemudian dari informasi itu, ya itu tadi, kita fact check. Gitu. Nah, gimana supaya tetap tenang? Ini tips dari saya sendiri ya, karena saya juga kan millennials, cie. Iya, tahun 90-an lahirnya masih millennials, benar. Kalau saya sih begini, udahlah kita ini work from home, kita study from home. Kegiatan kita ya pasti balik-balik lagi ke buka medsos, ke buka laptop, TV segala macam. Kita harus bisa batasi, karena arus informasi ini secara nggak langsung pun bikin ini ya, kadang bikin jadi udah panik, kita tuh jadi kayak gimana sih, kayak jadi teror informasi sendiri gitu loh, saking banyaknya arus informasi ini. Jadi menurut saya pribadi, coba deh kita berikan waktu khusus dalam satu hari, misalnya 1 jam atau 2 jam kita buka medsos. Artinya kita pun di sana update tentang ilmu COVID ini sendiri gitu. Jadi well-being ya, suatu kesehatan itu nggak melulu soal fisik, tapi juga tentang kondisi psikologis kita, karena fisik dan jiwa itu nyambung. That's why ada yang namanya ilmu kedokteran jiwa gitu, atau psikiatri. Nah, kita harus pinter-pinter gimana kita bisa membuat diri kita itu nggak terlalu kena teror informasi ini gitu loh. Stay calm, stay safe. Kalau kalian pernah dengar yang namanya istilah FOMO atau fear of missing out, then you should know that there is a thing, bahwa ada juga yang namanya JOMO atau joy of missing out. Jadi ada yang namanya rasa tenang ketika ya udah kita balik lagi ke dalam. Mungkin buat teman-teman yang pernah meditasi ya, kalau aku sendiri sih aku juga practice meditation, aku juga ada komunitas meditasi, dan itu benar-benar membantu kita balik ke diri kita sendiri gitu loh. Bahwa kita bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol, dan yang segala macam di luar itu kita nggak bisa kontrol, ya udah itu ada circle di luar kita gitu. Better kita perbaiki apa yang bisa kita kontrol, seperti itu. Terus tadi apalagi ya supaya tetap tenang ya.
Ya itu sih kalau dari aku seperti itu. Gitu, jangan lupa untuk olahraga juga dan lain sebagainya. Intinya mental kita pun berpengaruh ke kondisi kita. Gitu. Jadi tips dari aku, luangkan waktu sejenak untuk kita lepas dari sosial media walaupun kita work from home dan study from home. Yuk kita rawat jiwa kita juga. Gitu. Kalau dari aku sih gitu ya, karena aku kan juga millennials juga ya. Gitu. Menurut aku tips dari aku sih seperti itu. Silakan mungkin ke Mas Faisal. Ya, terima kasih Dr. Clarin. Saya lanjutkan ke Mas Faisal, Mas, tentang kepemudaan, agent of change, langkah konkret dari mereka. Ya. Iya, setelah ini mungkin, ya kan kalau dulu para generasi muda itu kumpul waktu Sumpah Pemuda lalu berimajinasi tentang komunitas besar yang disebut Indonesia, nanti ke depan setelah COVID ini terutama, anak muda akan lebih serius lagi mengimajinasikan Indonesia di masa depan seperti apa. Karena ada 3 hal yang menurut saya nanti akan berdampak dan akan menjadi concern terbesar anak muda di daerah manapun di Indonesia. Jadi pertama ekonomi, kedua kesehatan, dan ketiga pendidikan. Jadi kalau mulai dari pendidikan sekarang ketika semua anak-anak sekolah dari rumah, pada akhirnya kita mengevaluasi pemahaman kita masing-masing tentang pendidikan seperti apa. Anak muda nanti ke depan akan berperan lebih besar, jadi tidak hanya mengandalkan institusi pendidikan dari pemerintah, dari negara, tapi akan bermunculan berbagai sekolah alternatif yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda, baik dari hard skill, soft skill, sampai permasalahan pembinaan karakter. Lalu nanti juga kan sekarang kita sedang menghadapi situasi di mana mencari sumber makanan pangan itu semakin hari semakin sulit dalam masa pandemi ini. Saya lihat nanti mungkin akan bermunculan juga berbagai inisiatif dan saya lihat malah sekarang sudah bermunculan dan saya merekam beberapa podcast dengan teman-teman di daerah mulai dari Makassar, Jogja, kemarin juga ada sempat dari Sumatera. Muncul inisiatif untuk lebih mandiri secara pangan. Kita lihat sekarang banyak yang akhirnya berkebun di tengah kota agar apabila terjadi satu krisis lagi ke depan atau pandemi seperti COVID-19 ini kita lebih siap secara pangan. Dan saya rasa ya anak muda ingin memiliki keseimbangan hidup ya. Kita semua akan pada akhirnya berefleksi ke dalam diri kita sendiri, tidak lagi mengandalkan imaji tadi yang saya ceritakan tentang revolusi industri 4.0, tentang otomatisasi dan sebagainya. Jadi kita melihat bagaimana akhirnya bisa menjalankan hidup, lifestyle yang lebih seimbang ke depan setelah COVID-19 saat ini. Kayak misalnya mungkin anak muda yang dulunya jarang berinteraksi dengan orang tua, akhirnya sekarang ya jadi mau tidak mau akhirnya makan malam bersama, pagi bangun bersama, saling bertukar cerita. Jadi kita akhirnya merasakan ada hal-hal yang selama ini mungkin kita miss lakukan dan kita tidak syukuri, akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata orang tua saya seperti apa, ibu saya seperti apa, lalu terjadi transfer nilai-nilai di situ. Dan itu akan menciptakan generasi muda yang lebih seimbang ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal. Ini sebenarnya luar biasa, banyak banget yang nanya, baik yang raise hand maupun yang mengirimkan melalui chat, tapi karena berhubung waktu kita memang nggak banyak, tinggal sekitar 4 menit lagi, ini saya ambil satu pertanyaan terakhir untuk Mas Dedi dari Firdaus Silitonga, BSI Depok. Mas, kan kata Dr. Clarin, virus ini dari hewan, berawal booming. Ini yang sekarang virus corona ini apakah berawal dari laboratorium Cina? Dan katanya virus ini untuk senjata tentaranya Cina. Apakah benar, Mas? Terima kasih. Wah, ini terkait fact check nih. Ya, silakan Mas Ded. Ya, itu sudah ada juga hasil periksa faktanya, bisa dicek di kanal-kanal yang sebelumnya saya sebut, gitu loh. Itu ternyata nggak benar, gitu loh. Dan memang tadi yang disampaikan Dr. Clarin itu yang benar. Itu yang pertama, gitu loh. Lalu yang kedua, yang mesti diingat oleh kawan-kawan adalah dalam biasanya para pembuat dan penyebar hoax ketika membuat konten hoax-nya itu mereka membuat yang bombastis, itu yang pertama. Terus yang kedua nggak masuk akal, gitu loh. Terus yang ketiga biasanya clickbait untuk keuntungannya mereka. Nah, ciri-ciri seperti itu perlu diperhatikan. Jadi ketika misalkan kawan-kawan sudah melihat itu, baru cek faktanya. Artinya kawan-kawan bisa skeptis terlebih dahulu, oh ini mencurigakan nih. Karena apa? Tadi bombastis, terus clickbait, terus apa namanya,
tidak masuk akal gitu loh. Terus yang kedua cari faktanya, bisa dibandingkan antara satu sumber hasil periksa fakta dengan sumber hasil periksa fakta lainnya. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ketika kawan-kawan sudah membandingkan gitu loh, ikuti terus perkembangannya, ikuti terus dinamikanya. Karena yang menarik dari hoax COVID-19 adalah karena ini kasusnya baru dan ini terus berkembang gitu loh, terkadang berubah-berubah. Kayak tadi misalkan virus corona ini hanya bisa di negara yang tropis, ternyata semua negara bisa gitu loh. Bahkan yang membuat statement itu adalah otoritas. Nah, hal-hal seperti itu tuh mesti diikuti dinamikanya, pun juga korbannya, pun juga perkembangan penanganannya gitu loh, pun akibatnya itu juga mesti terus diperhatikan. Artinya setelah kita memeriksa fakta, tidak cukup hanya berhenti di situ, terus ikuti dinamikanya dan terus bagikan hasil klarifikasinya kepada pihak-pihak lain gitu loh, baik itu melalui media sosial gitu loh yang ada, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ataupun WhatsApp. Kurang lebih seperti itu sih, Bentang. Terima kasih banyak Mas Det. Iya, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang tadi sempat mau nanya ke Mas Timi, tapi nggak kebetulan Mas Timi karena ada acara lanjut, jadi dia cuma nyampein pesan aja, saya bacakan dulu. Halo teman-teman, saya izin pamit duluan. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Mas Timi, bisa mengunjungi websitenya di kitabisa.zendesk.com. Nanti bisa di situ. Untuk pertanyaan tentang gimana kalau terbukti ada penyalahgunaan, jawabannya pasti kami usut dan di beberapa kasus dana akan dialokasikan ke campaign lain. Itu pesan dari Mas Timi. Terima kasih. Sebenarnya kita sudah sampai di penghujung acara karena memang waktunya agak mepet. Tapi memang pertanyaan dari kawan-kawan luar biasa dan banyak banget dan nggak bisa saya sampaikan satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan alhamdulillah kita telah sampai juga di penghujung acara. Semoga melalui webinar pada siang hari ini diharapkan milenial dapat menggencarkan teknis dan substansi dari mencegah dan mengatasi virus corona melalui cara-cara yang kreatif di berbagai bidang melalui berbagai media. Dan untuk tadi kawan-kawan yang sudah nanya, nanti kita akan pilih untuk mendapatkan hadiah GoPay sebesar 5 orang masing-masing nanti 100.000 dan itu akan kita hubungi lagi nanti dan mungkin bisa juga melihat di media sosial milik Mavindo. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mewakili panitia pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal, Dr. Clarin, Mas Dedi, dan yang lain kawan-kawan peserta. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Faisal. Ya, makasih. Kawan-kawan komisariat, kawan-kawan panitia. Terima kasih Dr. Clarin, Mas Faisal, luar biasa sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih.